Saya rasa saya akan share ini ya. Sebentar. Mohon maaf agak sedikit trouble kayaknya di laptop saya. Nah, udah. Oke, bagaimana? Udah kelihatan slide-nya? Kelihatan Pak, kelihatan. Sudah ya, oke. Baik, kita mulai saja dan juga materi untuk diskusi hari ini terkait dengan pengenalan bahaya dan risiko juga sudah saya lampirkan di emas ya. Jadi nanti saudara sekalian, Bapak Ibu, silakan sebagai bahan-bahan baca lah untuk menambah bacaan aja mungkin. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pengenalan bahaya dan risiko di dalam K3. Seperti kita semua sudah maklum juga bahwa K3 adanya K3, pentingnya K3 di semua sektor pekerjaan itu salah satu faktornya adalah karena adanya bahaya dan risiko. Dan kalau kita perhatikan keilmuan K3, baik secara ilmu ataupun secara praktek, lebih banyak bicaranya itu bagaimana menghandle bahaya dan risiko ini. Walaupun sekarang mungkin ilmu K3 juga sudah mulai pindah ke sisi positif. Itu bagaimana K3 diimplementasikan bukan hanya sebatas menangani bahaya dan risiko, tapi juga untuk meningkatkan produktivitas. Jadi kalau saya berpendapat secara pribadi mengatakan bahwa K3 itu punya dua muka. Ibarat koin, muka yang satu itu adalah concern pada penanganan loss, sementara muka yang satunya lagi concern pada meningkatkan produktivitas. Nah, jadi nggak salah juga kalau ada yang mendefinisikan K3 itu kita berupaya mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan mengelola bahaya dan risiko, dan pada waktu yang sama kita meningkatkan produktivitas. Nah, sebenarnya kedua hal itu bisa kita temukan secara bersamaan dalam implementasi K3. Atau bisa juga kita mengatakan dalam bahasa yang lain, kalau Anda ingin meningkatkan produktivitas, kendalikan risiko. Atau kalau Anda mau produktivitas Anda terganggu, ya abaikan saja bahaya dan risiko. Jadi kalau itu ada dua kutub, maka posisi jarumnya itu akan bergeser antara risiko dan produktivitas. Nah, kita mau kemana? Kalau kita tekan risikonya, maka produktivitasnya meningkat. Kalau kita biarkan risikonya meningkat, maka produktivitasnya akan tertekan, akan menurun. Oke, itu sebagai prolog aja mungkin ya, kita juga udah paham itu semua. Selanjutnya ini mungkin sudah pernah juga diketahui oleh saudara sekalian ya, terutama yang dulunya S1 di FKM pernah juga mungkin ya. Nah, tapi saya nggak akan menceritakan ini hanya sebagai ilustrasi saja, karena pada hari ini kita fokusnya kepada dua hal ini, yaitu hazard and risk. Bahwa dalam satu organisasi, katakan misalnya tempat kerja, itu di dalamnya terdapat aktivitas-aktivitas yang mana aktivitas-aktivitas itu bisalah kita anggap sebagai suatu mikrosistem. Dan di dalam sistem itu banyak hal yang terlibat, saling berinteraksi, dan dari interaksi itu akan memunculkan adanya hazard. Sulit sekali kita menemukan
terutama saya sebatas pengetahuan dan pengalaman saya, sulit menemukan tempat kerja yang tidak ada hazardnya. Sulit sekali. Selalu ada aja hazard. Yang membedakan barangkali adalah jenis, tipe, kemudian juga seberapa besar hazard itu dan sebagainya. Nah, dari gambar ini juga kita lihat ternyata diagram ini menekankan bahwa yang pertama kita kendalikan itu adalah hazard, supaya risikonya kecil, kayak begitu ya. Jadi dalam rangka meminimais risk, kita mengontrol hazard. Nah, walaupun dalam konteks risk nanti kita juga banyak mengenal beberapa istilah, ada existing risk, ada residual risk, ada projected, segala macam lah, itu sih penamaan saja sebenarnya. Tapi kalau dari gambar ini kelihatan risiko itu seolah-olah seperti sisa ya. Sisa dari upaya penanganan hazard kan gitu. Kalau dari gambar ini loh ya. Walaupun pada kenyataannya nggak seperti itu juga sih ya. Karena saya tidak mengatakan ini yang paling benar, ini hanya salah satu contoh bagaimana K3 itu dibuatkan secara skema simple oleh kalau ini sih oleh Australia ya, oleh Australia, di mana ini dibuat oleh mereka-mereka yang akademisi dan juga para praktisi. Tapi sekarang saya perhatikan sedang ada revisi ya. Ada revisi, ada beberapa topik yang ditambahkan, ada juga yang disempurnakan. Anda bisa cek nanti di websitenya, mungkin bisa dapat dokumen-dokumen yang terbaru. Tapi ini juga jangan jadikan sebagai patokan K3 itu adalah ini. Tapi ini hanya salah satu model bagaimana orang menerjemahkan K3 itu dalam bentuk suatu skema. Oke. Jadi yang kita kembali ke pokok pembicaraan hazard versus risk. Mungkin kalau dilihat ini adalah topik yang sebenarnya topik basic ya, topik basic sekali, hazard atau risk. Gitu. Dan rasanya nggak perlu ditanyakan lagi. Anda orang ketiga, iya, hazard itu apa? Kayaknya sih nggak pantas juga bertanya seperti itu. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu sekalian, itu masih banyak kita menemukan orang-orang yang udah malang melintang di lapangan, pengalamannya banyak, ternyata begitu kita masuk ke substansi hazard and risk, itu kadang-kadang terjadi istilahnya gini, suka tukar-tukar gitu. Kita tanya hazard, dia jawab risk, kita tanya risk, dia jawab hazard. Nah, itu kadang-kadang masih juga terjadi ya. Nah, salah satu contoh yang membuktikan itu, coba saja kita evaluasi hazard mapping atau risk mappingnya. Atau contohnya misalnya dokumen IBPR-nya lah kita cek. Coba lihat di situ. Akan kelihatan sekali bahwa yang menyusun itu apakah betul-betul mengerti hazard dan risk atau tidak. Kelihatan sekali di situ. Dan saya beberapa kali mengevaluasi dokumen-dokumen seperti itu, agak sedih juga melihatnya. Ini perusahaan udah puluhan tahun beroperasi, tapi kok hazard dan risk saja nggak bisa dibedakan. Ya kan? Nah, mungkin di dalam aktivitas hari-hari di lapangan, terminologi itu nggak terlalu penting. Yang penting kita tahu di situ ada potensi kerugian, lalu kita tangani. Apakah namanya hazard atau risk, kita nggak terlalu bermasalahkan itu. Cuman karena ini dalam konteks perkuliahan, konteks akademis, maka hal ini perlu diluruskan lah. Atau kalau misalnya dulu udah lurus, sekarang jadi lupa lagi, ya kita kembalikan ke esensi inti awalnya seperti apa sih? Apa yang mana yang hazard, yang mana yang risk. Oke, kita lanjut saja. Nah, many people confuse hazard and risk. Ya, itu faktanya begitu. Saya mengajarkan materi ini juga tadi di kelas yang pagi, PJJ, itu ketemu juga. Bahkan tanpa disadari oleh beberapa mahasiswa, dia yang udah lama, di kami begini begitu, oh, ternyata udah kelihatan bahwa mereka ternyata pemahaman hazard and risk-nya masih berbaur gitu. Tapi apakah itu salah? Enggak juga. Saya nggak mengatakan itu salah. Cuman kalau kita bicara secara substansi, saintifik, tentunya harus jelas yang mana yang hazard, yang mana yang risk. Walaupun dalam prakteknya dua-dua itu ya kadang-kadang sama aja. Bahkan kita sering juga menemukan bacaan-bacaan, tulisan-tulisan, katanya tulisan ilmiah, tapi menggunakan dua kata sekaligus. Misalnya kata-katanya itu bahaya risiko pada pekerjaan ini. Nah, kan bingung kita tuh. Bahaya risiko pada pekerjaan ini adalah, nah ini kira-kira yang mau kita jawab apa tuh adalahnya? Bahaya apa risikonya? Nah, kan jadi bingung. Tapi itu ada gitu ya. Nah, coba Anda bacalah nanti jurnal-jurnal juga kadang-kadang ditemukan seperti itu.
walaupun nggak banyak yang mempermasalahkan, tapi saya sendiri rasanya agak begini ya gitu. Berarti ada sesuatu yang perlu kita sepakati pemahamannya. Oke. Jadi dari beberapa referensi saya coba introduce kepada Anda sekalian. Banyak memang definisi tentang hazard ya. Bahwa arti dari, bahkan di dalam kamus pun seringkali kita dikonfuskan gitu. Padahal itu adalah kamus. Ini saya contohkan misalnya saya menemukan di sebuah referensi dikatakan apa itu hazard? Hazard sama dengan a danger or risk. Nah, ini kan kita jadi bingung. Dia mengatakan di kamus itu bahwa hazard itu danger atau risk. Jadi kalau kita mengatakan hazard beda dengan risk, menolak definisi yang ada di kamus ini. Ya. Nah, oke. Jadi ini juga kadang-kadang membuat orang jadi confused. Ini apa namanya, penggunaan kata hazard dan risk itu seringkali bertukar-tukar lah. Begitu ya. Nah, jadi untuk melihat apa sebenarnya hazard dalam konteks substansi keilmuannya, saya coba kutip beberapa definisi. Nah, misalnya definisi dari IPCS nih, ini adalah subbidang dalam di WHO terutama ya, di UNEP ini, dia lebih banyak concern ke chemical. Nah, kalau IPCS karena dia concernnya ke chemical, dia mengatakan hazard itu substance. Sudah pasti, karena itu yang mereka hadapi sehari-hari, substance ya, bahan-bahan kimia atau bahan-bahan. Sama kalau misalnya kita bertanya kepada teman kita, mohon maaf, ada nggak di sini yang dari Batan atau Bapeten? Mungkin ada ya. Nah, itu kalau di Bapeten dan Batan, mereka mengelompokkannya bahaya itu jadi dua aja. Bahaya radiasi dan bahaya non-radiasi. Apakah itu salah? Enggak juga. Kan boleh-boleh aja dong orang punya persepsi seperti itu. Karena penggunaan terminologi kan harusnya memudahkan orang untuk memahami dalam konteks pekerjaannya. Jadi nggak salah juga. Cuman kita harus memahami aja, oh ya kalau orang di bagian radiasi, mereka melihatnya bahaya itu radiasi dan non-radiasi. Karena mereka fokusnya ke yang radiasi. Nah, cuman di sini ada kata-kata yang saya tulis merah di sini, capable of causing adverse effect. Jadi yang mampu. Jadi bahan-bahan yang mampu menyebabkan efek yang merugikan, baru itu dinamakan dengan hazard. Jadi nggak semua bahan juga yang dianggap sebagai hazard. Yang mampu aja. Sehingga kalau kita sebagai orang ketiga, harusnya kita bisa menemukan atau bisa menentukan apakah hazard bahan tersebut mampu menimbulkan kerugian. Nah, bagaimana menentukan ini bisa menimbulkan kerugian atau tidak? Gimana caranya gitu? Nah, kadang-kadang ada yang menggunakan common sense, kadang-kadang ada yang menggunakan ukuran-ukuran kuantitatif. Tapi kadang-kadang ada juga yang menggunakan ukuran pengalaman. Pengalaman orang dulu kalau seperti ini jadinya begini loh. Nah, itu juga bisa dipakai. Nggak salah kok. Walaupun untuk beberapa subbidang ilmu di dalam K3, kalau nggak menggunakan angka-angka kuantitatif, nggak bisa dipercaya. Misalnya bicara tentang masalah toksikologi, gitu. Itu kan harus jelas berapa kadar yang memang akan merugikan. Tapi ada juga yang di beberapa subbidang ilmu K3 itu yang cukup dengan estimasi saja. Nah, selama kita semuanya sepakat dan yakin, ya udah itu kita pakai. Oke, definisi yang lain ada juga ini dari Walkover Australia, katanya hazard itu anything. Wah, ini lebih hebat lagi, semuanya apapun atau sesuatu yang di dalam itu termasuk praktis dan prosedur, tapi sama yang berpotensi menimbulkan kesakitan atau kerugian lah bahasa umumnya ya, baik terhadap keselamatan maupun kesehatan. Dari AS 4801 dia mengatakan hazard adalah a source or a situation. Jadi suatu sumber atau suatu situasi, kondisi, keadaan yang lagi-lagi potensial for harm. Kan? Jadi kayaknya hampir semua definisi walaupun dengan redaksi yang berbeda, esensinya mirip-mirip ya, atau boleh dikatakan sama ya. Nah, contoh yang lain lagi dari ILO, ini dikatakan hazard represent a sort of energy. Nah, ini sama, dikatakan energi. Kalau bicara energi, umumnya ini banyak bicaranya itu safety biasanya. Safety. Makanya ILO itu kalau bicara K3, dia mengatakan keselamatan dan kesehatan kerja. Occupational safety and health. Tapi kalau kita tanya sama WHO, occupational health and safety. Apakah itu salah? Ya enggak, dua-duanya benar. Karena masing-masing institusi punya penekanan-penekanan tersendiri. Walaupun ada beberapa alasan yang
kadang-kadang membuat yang satu jadi marah terhadap yang lain kan gitu ya. Tapi kalau kita bicara di praktek K3 kan nggak ada masalah, mau namanya HSE, mau namanya EHS, mau namanya OHS, itu kan hanya penamaan. Yang penting inti dari aktivitas K3 itu yaitu menciptakan pekerjaan yang aman dan selamat, yang sehat, itu tercapai. Oke, kita lanjut. Definisi yang lain, misalnya dari Kanada. Sama aja, dia menyebutkan hazard adalah suatu sumber yang berpotensi merugikan. Oke, kita lihat lagi contoh yang lain. Ini dari Burton. Katanya hazard itu adalah elemen-elemen yang terdapat di dalam lingkungan fisik pekerjaan yang juga berpotensi menimbulkan kerugian. Kalau misalnya melebihi kemampuan orang untuk menerimanya. Contoh yang lain lagi, ini dari Standar Australia tahun 2000, hazard adalah the source of potential harm. Jadi sumber yang berpotensi menimbulkan kesakitan. Bisa situasi, bisa juga kondisi yang lainnya. Nah, ini dari Finner juga ada suatu sumber yang berpotensi potentially damaging energy. Energi yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Ya. Terutama yang bersifat dramatikal ya, injury ya gitu. Jadi cukup banyak definisi-definisi ini. Nah, saya menyampaikan ini kepada Anda semua, saudara-saudara sekalian, bukan untuk menghafal definisi ini sih sebenarnya. Saya hanya ingin memperlihatkan begitu banyak orang merumuskan definisi hazard, ternyata sama, ya sama aja. Yaitu ada sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerugian. Contohnya ini kayak Safe Work Australia, a situation or thing, ya, that has the potential to harm a person. Jadi apapun itu selama dia berpotensi maka itu dianggap sebagai hazard. Dan potensi sendiri itu kan bisa ada dua sebenarnya. Ada potensi yang belum kelihatan, ada potensi yang udah kelihatan. Nah, kalau kita bicara hazard, kadang-kadang mungkin pernah dengar istilah mengestimasi hazard atau melakukan antisipasi hazard. Itu kan kita mencoba menduga-duga, mencoba mengestimasi hazard yang belum kelihatan. Kalau misalnya kita beli mesin, genset katakan, ukurannya besar, katakan gensetnya 4 meter kali 1,5 meter, dimensinya dengan tinggi 2 meter. Wah, besar sekali misalnya untuk pembangkit katakan. Walaupun genset itu belum dioperasikan, kita sudah bisa sebenarnya sebagai orang ketiga untuk mengidentifikasi potensinya. Nah, itu namanya potensi juga. Padahal kita nggak tahu apa iya, gitu ya. Apa benar yang kita estimasi itu ada. Tapi itu nggak salah. Karena mengestimasi potensi itu, karena yang namanya potensi itu kan kemampuan. Bisa yang udah terlihat kemampuannya, bisa juga yang belum. Kalau hazardnya udah kelihatan, namanya jadinya identifikasi. Tapi kalau yang belum terlihat, namanya estimasi. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada juga definisi hazard dari institusi yang lain. Misalnya di sini Asian Disaster Preparedness Center, ya wajar ya, karena dia fokusnya pada disaster preparedness. Jadi dia mengatakan kalau hazard itu adalah a natural event, dia fokusnya ke natural event. Sementara kita kalau orang ketiga lebih banyak fokusnya pada technological event atau man-made ya. Hazard and risk itu akibat aktivitas pekerjaan. Ya. Mungkin sama aja lah efeknya bisa ke people ya, dan sebagainya. Nah, jadi dari banyak definisi tadi, saya coba menyederhanakan saja bahwa yang namanya hazard itu sesuatu. Kalau sesuatu kan bebas kita melabelinya. Sesuatu itu apa? Could be everything kan gitu ya, bisa apapun gitu ya. Sesuatu yang berpotensi. Nah, ini kuncinya berpotensi atau dapat menimbulkan kerugian atau loss. Jadi walaupun belum terlihat ruginya, selama dia masih potensi, kita bisa mengatakan itu sebagai hazard. Oke. Nah, sesuatu itu apa? Kalau kita koleksi dari definisi-definisi tadi, bisa zat atau bahan, bisa keadaan atau kondisi, bisa peralatan, bisa metode atau cara kerja, bisa bahan-bahan yang digunakan, bisa activity-nya itu sendiri, aktiviti yang dilakukan. Selama semua itu mempunyai potensi untuk timbulnya kerugian, maka sesuatu itu bisa menjadi hazard. Sehingga kita perlu mengkaji hazard itu, jangan sampai hazard itu berubah menjadi risk. Walaupun kalau dalam program K3, umumnya program K3 itu lebih banyak mengelola risk.
sedikit sekali yang mengelola hazard. Ya, makanya ilmu pengelolaan K3 itu kan risk management, bukan hazard management. Kalau hazard management itu lebih ke hulu lagi. Apakah itu bisa dilakukan juga? Bisa, bisa tetap. Tapi gini, kenapa di K3 kita lebih banyak bicara risk ketimbang bicara hazard? Karena yang lebih mudah dilakukan treatment itu adalah risknya. Hazard itu sulit di treatment. Kenapa? Karena hazard itu seringkali menempel pada pekerjaan. Nah, kalau dia menempel pada pekerjaan, Anda ingin hilangkan hazardnya, berarti Anda menghilangkan pekerjaan itu. Ya kan? Kalau Anda misalnya menghilangkan bising dari genset, artinya Anda matikan tuh genset, kan gitu. Nah, sehingga banyak K3 itu lebih mengarah kepada how to manage the risk, bukan how to manage the hazard. Tapi apakah kita nggak bisa manage hazard? Bisa. Bisa. Tapi dengan banyak keterbatasan dan mungkin tidak bisa dilakukan pada semua jenis hazard. Yang paling banyak bisa kita manage hazard itu misalnya kimia. Kan kita bisa encerkan konsentrasinya dari 90% jadi 60% itu udah turun tingkat dangersnya. Ya kan? Itu namanya kita memanage hazard. Atau bising yang tadinya misalnya 95 kita turunkan menjadi 85 misalnya. Itu sebenarnya kita memanage hazard sebenarnya. Ya kan, reduce the hazard, bukan reduce the risk. Makanya nanti kita akan coba lihat sampai nanti pada kesimpulan di akhir bahwa kenapa standar itu, ya, nilai-nilai ambang batas misalnya regulasi-regulasi itu mengaturnya hazard atau risk, atau bukan dua-duanya, atau dia mengatur yang lain. Nah, nanti kita lihat ya. Ini terlalu awal kita masuk ke sana, kita ini dulu. Nah, jadi hazard itu adalah potensi to loss, potensi. Saya secara pribadi mengartikan potensi ini apa ya potensi? Saya lebih mengartikannya sebagai sifat. Anda nanti bisa aja mempunyai pemahaman yang berbeda, nggak ada masalah. Karena yang penting ini kan hanya untuk mencoba mengasah pemahaman aja kita ya. Jadi saya melihatnya potensial itu maksudnya sifat. Jadi apabila sesuatu mempunyai sifat, karakteristik yang bisa menimbulkan loss, berarti dia hazard. Sifat itu nggak harus sifat manusia, tapi juga bisa sifat dari material, sifat dari pekerjaan dan sebagainya. Jadi kalau begitu berarti hazard itu adalah sifat sebenarnya. Ya kan? Sifat. Jadi kalau dia sifat, maka dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus menempel pada sesuatu. Jadi hazard itu kalau secara filosofis kata nggak bisa diartikan hazard kalau dia sifat. Apa yang hazard gitu ya? Nah, harus menempel pada sesuatu dulu. Oh, bendanya hazard. Oke, kalau gitu benda yang mempunyai sifat merugikan, maka benda itu menjadi hazard. Tapi hazard sendiri sebenarnya nggak bisa diartikan. Sama dengan misalnya kita mengartikan kata merah gitu. Merah itu apa merah? Warna merah. Apa artinya warna merah? Nggak ada artinya. Tapi kalau merah itu menempel di depannya atau di belakangnya besi merah, itu jelas berarti besi yang berwarna merah. Atau muka merah, oh mukanya berwarna merah. Jadi mesti ada bendanya karena dia sifat. Karena sifat itu nggak bisa diartikan. Ya kan? Jadi hazard itu makanya hazard itu didefinisikan apapun. Kalau sifat itu menempel pada apapun sesuatu, nah maka sesuatu itu bisa berubah menjadi hazard karena dia sifat, kan gitu. Jadi kalau kita ingin merubah sesuatu itu menjadi tidak hazard, berarti kita hilangkan sifatnya itu, kita hilangkan potensinya. Jadi sebenarnya mengelola hazard itu bisa dengan cara menghilangkan sifatnya. Jadi kalau misalnya zat yang korosif karena pH-nya tinggi atau pH-nya rendah, ya udah dihilangkan sifatnya itu tanpa menghilangkan bendanya. Dinetralkan pH-nya, kan gitu. Bendanya tetap ada, tapi hazardnya hilang, sifatnya hilang. Seperti itu maksud saya. Oke, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan langsung aja di unmute dan langsung ngomong aja ya. Takutnya nanti nunggu sesi terakhir nanti nggak ada waktu atau terlupa. Oke, baik. Nah, apakah hazard itu juga punya... Oh ya, langsung ada nih. Silakan, silakan.
Ya. Menarik sih Pak, ngomong terminologi kata Pak ya. Ini Ya, siapa memang nih? Mohon kadang maaf, saya Mirza Pak, sebutkan nama aja. saya Mirza Pak. Oke, Mirza. Oke, silakan Pak Mirza. Menarik sih Pak ya, ngomong terminologi tentang hazard. Ya kadang memang suka miss up juga Pak. Eh, Kalau saya tangkap nih Pak, saya cuma menyimpulkan, mungkin kalau salah mohon dibetulin Pak. Artinya kalau bicara hazard itu kadang gini Pak, kalau dilihat dari translate-nya itu sendiri terkadang suka membingungkan antara hazard sama danger gitu Pak ya. Artinya sama-sama bahaya gitu. Nah, kalau yang saya tangkap dari penjelasan Pak Hendra, berarti kalau hazard itu adalah sifat intrinsik berarti Pak ya, sifat intrinsik dari sesuatu ya. Kalau misalnya itu bahan kimia ya berarti bahan kimia gitu. Tapi kalau danger sendiri itu adalah kondisi mungkin Pak ya, atau mungkin sama, bagaimana Pak? Iya. Iya. Kalau di bahasa Indonesia kan kita miskin nih. Dalam konteks ini bahasa kita miskin nih. Kita hanya satu aja kata kita, yaitu bahaya. Sementara kalau di bahasa Inggris itu banyak terminologinya ya. Ada hazard, ada danger, ada macam-macam lagi yang lain. Tapi kalau saya menangkapnya kayaknya sih sama aja ya. Danger pun juga itu sifat sebenarnya. Mungkin Sama ya. ada nilai apa namanya? Ada nilai tinggi rendahnya barangkali, sehingga kalau yang seperti ini lebih tepat disebutkan dengan danger. Kalau yang seperti ini lebih tepat menggunakan kata hazard. Itu mungkin harus belajar sastra Inggris dulu nih biar kita mengerti ya penggunaan kata. Tapi kalau secara simpel, kalau saya melihatnya ya sama juga, sifat juga itu sebenarnya sih. Yang sifat itu tidak ada artinya kalau dia tidak menempel pada sesuatu. Kan gitu. Ya, Nah, seperti tadi ya. yang saya Oke Pak, sampaikan. makasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Mirza. Nah, saya ingin perkenalkan ini. Ini jarang saya bahas sebenarnya. Kalau dalam diskusi-diskusi dengan mahasiswa, saya selalu bahas. Sering saya bahas, bukan selalu, sering saya bahas. Tapi di kuliah, saya jarang menampilkan ini. Tapi maksud saya, ini ilmu udah semakin dalam. Kenapa nggak coba? Menurut saya nih ya, bagi saya mungkin dalam, bagi Anda, ini sih simple lah Pak, gampang. Alhamdulillah ya, berarti pemahaman Anda jauh lebih bagus daripada pendahulu kan, itu lebih bagus. Apakah hazard itu punya degree juga? Level hazard. Selama ini kita bicaranya degree of risk. Level of risk biasanya yang kita cari. Jarang kita meleveling hazard. Ya kan, jarang. Apa buktinya? Banyak buktinya. Secara tidak langsung, kita selalu, atau bukan selalu ya, seringkali membuat pemetaan hazard and risk. Kalau kita ketemu dengan hazard, maka konsekuensinya langsung kita taruh konsekuensi yang tertinggi. Misalnya ada bising, kemudian langsung kita tulis apa dampaknya? Gangguan pendengaran. Suhu tempat kerja tinggi, apa dampaknya? Mengalami heat stroke. Itu luar biasa lompatannya menurut saya, terlalu cepat. Kita belum mempelajari the degree of hazard, langsung kita mengatakan dampaknya adalah gangguan pendengaran. Bahwa hazard itu juga punya level gitu. Bisa kita leveling gitu. Nah, leveling hazard itu kan menunjukkan urgensi dari pengelolaannya. Ya kan gitu. Dia punya potensi, tapi kalau potensinya rendah ya biarin aja. Ngapain kita menghabis-habiskan sumber daya, energi hanya untuk mengelola sesuatu yang sebenarnya nggak kita kelola pun dia nggak akan mengganggu, nggak akan nimbulin masalah. Gitu kan. Nah, jadi hazard itu juga punya degree. Yang paling mudah memahaminya misalnya adalah hazard yang punya kuantitas nilai angka. Misalnya bahan kimia misalnya. Nah, bahan kimia itu kelihatan tuh, the degree of hazard-nya kelihatan. Mungkin kita juga bisa kadang-kadang mengatakan sebagai level of severity, ya kan? Kalau misalnya jumlahnya cuma 1 gelas, pasti lebih kecil dampaknya kalau jumlahnya 1 drum. Dari situ aja udah kelihatan. Atau jumlahnya sama volumenya, tapi konsentrasinya beda. Itu pun juga udah menggambarkan perbedaan loss yang akan dipotensikan oleh dia. Jadi kalau kita ingin bicara tentang hazard, kita nggak bisa menyamaratakan gitu. Oh, pakai yang tertinggi aja. Itu boleh-boleh juga sih kalau kita nggak terlalu mau ribet. Nah, kadang-kadang dunia praktis kan mau gampangnya. Udah cari aja yang terburuk. Asumsinya kalau yang terburuk aja bisa dikendalikan, apalagi yang di bawah itu. Cuman kalau udah bicara dalam konteks bisnis, cost effectiveness, itu menjadi kalau gitu nggak usah belajar K3 dalam-dalam kan gitu.
ada bahaya udah pakai aja yang itu kan gitu istilahnya. Justru kita pelajari ini lebih rinci supaya K3 tidak dinilai sebagai aktivitas yang ngabis-ngabisin sumber daya gitu. Nah, oke. Jadi kita lihat di sini bahwa hazard memang bisa didegrikan juga. Apa yang bisa mempengaruhi derajat potensinya gitu ya. Nah, itu sifat alaminya tadi sudah disinggung juga oleh Pak Mirza ya. Sifat alami dari dia memang udah yang namanya H2SO4, NaOH itu memang udah korosif dari sananya. Anda mau bilang NaOH itu nggak korosif gimana ceritanya? Emang dia namanya NaOH kok. Ya kan? Pasti korosif. Tapi mungkin kalau diencerkan korosif juga, cuman level korosifnya beda. Gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah besaran. Besaran itu bisa macam-macam. Kalau kita lihat bahaya sebagai energi, berarti besaran itu adalah kuatnya, besaran energinya itu berapa gitu ya. Mungkin ukurannya beda-beda nanti. Kalau energi bising dalam satuan pressure level, kalau heat dalam satuan derajat Celcius, kan besaran energi juga sebenarnya. Atau kalau energi listrik dalam satuan ampere atau misalnya voltase misalnya. Tapi juga bisa dalam bentuk konsentrasi seperti tadi chemical liquid ataupun dia berupa aerosol segala macam gitu ya. Atau volume itu jumlah maksudnya. Kalau 1 dan 2 tentunya beda efeknya. Kalau ada 2 tentunya efeknya lebih berbahaya yang 2 ketimbang yang cuma 1. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi maksud saya sebenarnya bisa nggak sih kita mengelola hazard? Bisa. Asal kita memahami hazard itu apa sih yang ada di dalamnya. Nah, tinggal kita mengelola besarannya atau sifat alaminya. Kalau sifat alami mungkin agak sulit ya kita men-treatmentnya, tapi kalau besaran itu relatif lebih mudah secara praktisnya di lapangan. Oke, nah ini contoh-contoh hazard. Saya rasa ini sih bahan bacaan saja. Karena tidak ada juga yang perlu saya tekankan penjelasan di sini. Saya rasa saudara sekalian bisa mengerti lah ya beberapa sumber hazard yang ini sesuatu benda atau contohnya ini pisau ya, example dari menyebabkan terpotong dan sebagainya lah. Saya rasa ini bisa dipahami dengan mudah. Nah ini juga simulasi saja kondisi seperti ini banyak hazard ya. Kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa itu adalah hazard sebenarnya. Sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerugian. Nah, di office juga, apalagi sekarang ya dengan kondisi pandemi, katanya bekerja dalam ruangan jauh lebih berisiko dibandingkan dengan di luar ruangan. Sehingga banyak beberapa institusi sekarang itu, kalau pas jam istirahat, buka pintu, buka jendela. Kalau pas jam-jam tertentu, karyawan keluar ruangan, berjemur, panas-panas. Itu menunjukkan bahwa ruangan office sudah nggak aman lagi. Ternyata emang terbukti ya, bahwa banyak klaster-klaster perkantoran sekarang. Tapi mungkin kalau diusut punya usut, barangkali bervariasi itu faktornya ya. Faktornya bervariasi. Oke. Ya ini hanya contoh saja sebenarnya. Dan model-model kayak gini udah banyak di internet ya untuk melatih untuk melatih. Biasanya kalau untuk orang awam enak nih ngajarin kayak gini, coba ditebak mana bahayanya. Nah, itu secara online juga banyak beberapa institusi membuat model-model seperti ini sehingga bisa self learning ya, belajar mandiri untuk memahami K3. Oke. Lanjut saja, pengelompokan bahaya. Nah, tadi udah kita tahu bahaya itu sifat. Yang sifat itu kalau menempel pada sesuatu, maka sesuatu itu berubah menjadi bahaya kalau dia punya kemampuan menimbulkan kerugian. Nah, ini dari ADPC ya, Asian Disaster, dia membagi bahaya itu ada natural, quasi natural, ini betul-betul alam, quasi natural itu gabungan lah, alam dan juga man-made ya, technological. Tapi ada juga yang ketiga yang mungkin paling banyak kita hadapi sebagai orang K3 adalah bahaya-bahaya yang muncul akibat activity yang kita create sendiri. Ya kan? Kita udah tahu bahan itu bahan yang berbahaya, mesin itu menimbulkan bahaya, aktivitas itu berbahaya, tapi kok malah kita kumpulkan jadi satu di satu tempat. Ya, karena kita ingin mencuri atau dalam tanda petik ya, mencuri benefit dari kondisi itu kan, keuntungan produksi. Kan orang bikin pabrik itu kan bahan kimia berbahaya didatangkan. Orang disuruh masuk ke sana, mesin dimasukkan ke situ. Udah tahu itu semuanya akan menimbulkan masalah tapi kok dipaksakan. Nah, maka mesti bisa dihitung berapa benefit yang dihasilkan dibandingkan dengan loss yang
akibatkan. Nah, kalau misalnya membuat suatu aktivitas hanya lebih banyak mendatangkan kerugian, tentunya itu yang tidak diinginkan kan. Kita bekerja itu mendapatkan benefit atau keuntungan. Tapi seperti tadi yang saya sampaikan juga, sulit kita menemukan pekerjaan yang memang terbebas dari bahaya. Oleh sebab itu, tidak salah kalau sudah sejak tahun 2000 itu orang mengatakan bicara K3 itu ya adalah bicara pekerjaan sehari-hari, bicara rutinitas. Nah, sehingga integrated safety management system itu betul-betul kelihatan apapun yang dikerjakan K3 menempel di situ. Bukan ditempelkan K3-nya. Begitu kita mulai bekerja, K3-nya sudah ada di sana. Nah, jadi karena K3 itu kalau saya mengatakan apa ilmu K3 ya? Ilmu simpel aja kok, ilmu hari-hari kok gitu ya. Karena tidak ada satupun orang yang pengen celaka, tidak ada satupun orang yang pengen sakit gara-gara melaksanakan suatu pekerjaan. Itu kan udah naluriah. Sebenarnya harusnya lebih mudah kita memberikan pemahaman tentang K3 kepada orang-orang ketimbang yang lain. Karena tanpa dipelajari pun secara insting orang udah ingin selamat, ingin sehat. Tapi kalau menghadapi aktivitas rutin, dia udah ngerti. Tapi kalau menghadapi aktivitas industri yang mungkin kompleks, yang berbeda, yang sama sekali baru, maka disitulah perlu pembelajaran dan peningkatan kompetensi. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada juga pembagian yang udah umum nih. Rasanya kita sebagai orang K3 udah paham lah nih ya. Ada biological, chemical, physical, ergonomik, psikososial. Oke, saya rasa nggak perlu dijelaskan lah itu. Udah mengerti semua. Fisik itu bising, getaran, ya macam-macam lah, udah tahu lah ya. Oke, nah saya ingin jelaskan sedikit aja, ada juga pandangan yang lain tentang bahaya fisik. Kalau orang safety, dari sudut pandang keilmuan keselamatan kerja, sebagian besar bahaya di keselamatan kerja itu adalah energi, adalah physical hazard, umumnya physical hazard. Tapi physical hazard mereka punya label yang beda-beda. Physical hazard dilabeli dengan mechanical hazard, dilabeli dengan electrical hazard, ya kan? Tapi intinya sebenarnya semuanya energi kalau orang fisik itu, orang keselamatan kerja. Karena umumnya bahaya-bahaya yang bernuansa menimbulkan cedera itu kadang-kadang disebut juga dengan hazardous release energy. Energi yang keluar dan energi itu terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan kita menerima, akibatnya timbul cedera akut. Ya, energinya bisa macam-macam. Sehingga bising yang tinggi pun itu nggak disebut PAK, tapi disebut kecelakaan. Karena saking besarnya sehingga menimbulkan cedera yang akut. Nah, dari sini, di slide ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mungkin sebagian sudah pernah lihat juga ini, bahaya fisik itu dikelompokkan jadi 3. Ada bahaya fisik yang munculnya itu atau keberadaannya itu karena interaksi antara pekerja dengan benda-benda yang dia kerjakan. Kontak fisik secara langsung. Baru muncul bahaya fisiknya. Misalnya di sini repetitive ergonomic hazard. Atau aktivitas gerakan-gerakan yang berulang. Itu muncul bahaya physical hazard. Ya, di situ. Ini menurut si Peter Howard. Ya, ini contoh-contohnya untuk sebagai penjelasan aja. Tapi saya lebih banyak mencoba melihat dari sudut pandang pengelompokannya ini. Ya. Kemudian ada juga manual material handling, penanganan benda-benda secara manual menggunakan tenaga manusia. Berarti kan kontak dengan benda yang ditangani, muncul bahaya fisik. Kemudian vibrasi, getaran. Getaran itu syaratnya harus kontak ya. Kalau nggak kontak nggak ada bahaya getaran. Kecuali kalau getaran yang sifatnya psikis ya lain lagi ya. Ini kita bicara hazard vibration. Dari benda-benda yang bergetar, lingkungan yang bergetar. Kalau kita atau pekerja nggak pernah pegang tuh benda yang bergetar atau berada di ruangan yang bergetar, tidak kontak secara fisik, maka nggak ada masalah dengan hazard itu. Artinya apa? Mengendalikan getaran itu gampang. Apa itu? Hindari kontak dengan getaran itu sendiri kan gitu. Nah kalau misalnya MRT yang bergetar gimana dong? Ya jangan naik MRT kan gitu. Ya Pak Roy ya. Tapi kayaknya MRT udah standar ya getarannya ya. Oke. Boleh dicoba. Iya. Jadi itu syaratnya getaran tuh kontak secara fisik. Makanya banyak sekali model-model pengendalian getaran itu bagaimana kontak fisiknya itu pada frekuensi yang rendah, pada akselerasi yang rendah.
Oke, kemudian ada juga namanya mechanical energy direct injury. Nah, ini yang banyak disebut juga dengan safety hazard, ya kan? Mechanical energy. Jadi benda-benda yang berputar, benda-benda yang bergerak, kemudian adanya energi mekanik akibat perbedaan ketinggian, beda tekanan, itu akhirnya itu yang disebut juga dengan hazardous release energy tadi yang saya katakan. Karena efeknya adalah direct injury. Mungkin zaman dulu kita baca-baca buku bahaya seperti ini dicontohkannya itu misalnya tersayat, tergores, tertabrak, terjepit, tertimpa, tertimbun. Ini sebenarnya bicara tentang mechanical energy, ya kan? Mechanical energy. Oke. Kemudian yang kedua, bahaya fisik dikelompokkan sebagai physical work environment, bahaya fisik yang memang sudah ada di lingkungan. Jadi jangan coba-coba mengeliminasinya. Hazardnya itu nggak bisa dieliminasi. Yang bisa dieliminasi sifatnya, kan gitu. Kan kita tahu tadi, dia menjadi hazard karena sifat. Ya kan, sifatnya yang kita kontrol. Kalau misalnya dia lingkungan yang panas, berarti sifatnya itu yang kita kontrol, yaitu dengan cara merubah dia menjadi tidak panas. Tapi jangan dihilangkan temperatur. Temperatur di mana-mana ada. Anda mau tinggal di mana? Apakah ada tempat di dunia ini yang nggak ada temperaturnya? Rasanya sih ada semua. Tapi yang perlu kita kelola adalah sifat merugikannya itu. Jadi temperatur yang panas ataupun dingin yang di luar kemampuan manusia untuk menerima secara normal. Kemudian juga tekanan udara. Nah, tekanan udara ini di mana tempat yang nggak ada tekanan. Selama tinggal di muka bumi, ya tekanan itu ada. Bekerja di bawah tanah, ada tekanan. Di bawah air, ada tekanan. Di atas ketinggian, ada tekanan. Semuanya ada tekanan. Jadi eliminasi sepertinya nggak berlaku untuk hazard seperti ini. Tapi yang berlaku mungkin metode-metode yang lain. Jadi kita hanya bisa mencoba menghilangkan sifatnya. Lalu juga ada shift. Nah, ini menarik juga. Saya mempelajari ini. Kenapa shift dikatakan sebagai hazard fisik? Apa maksudnya ya? Nah, kalau dilihat dari sini, shift itu lebih kepada waktu ya, pengaturan kerja. Jadi waktu. Shift di situ maksudnya adalah waktu ya. Bagaimana itu nggak akan bisa dihilangkan dari pekerjaan. Ya, nggak akan bisa dihilangkan karena waktu itu adalah bagian dari kehidupan kita sendiri. Semuanya boleh hancur, yang nggak hancur itu adalah waktu itu sendiri. Ya kan? Karena waktu adalah sesuatu yang bisa memakan segalanya. Gitu ya, dia nggak punya gigi, dia nggak punya cakar, tapi dia bisa menghancurkan semuanya. Nah, dialah waktu. Jadi shift work itu dianggap sebagai bahaya fisik juga, tapi yang mananya gitu ya. Misalnya di sini adalah masalah rotasi. Kan nggak mungkin kita menghilangkan, oh di sini nggak ada waktu kerja. Nggak bisa ya, di mana-mana juga ada itu. Jadi karena dia melekat pada lingkungan kita. Nah, yang ketiga, bahaya fisik yang dikelompokkan sebagai energi dan radiasi gelombang elektromagnetik. Misalnya radiasi baik itu yang sifatnya ion maupun non-ion, maupun juga pencahayaan ya. Kemudian juga masalah laser gitu ya, yang cahaya yang dimodifikasi. Lalu juga yang menarik di sini adalah noise. Noise itu dianggap sebagai radiasi. Ya, dianggap sebagai energi dan gelombang elektromagnetik ya. Bising itu memaparkan orang gimana caranya ya. Kan jadi energi yang menekan gitu ya. Jadi menarik juga ini kalau kita baca ini ada sudut pandang yang lain ya, bagaimana mencoba melihat pengelompokan bahaya. Dan terakhir di sini adalah masalah electric power, listrik ya, itu juga termasuk bahaya fisik. Oke, itu sekedar pengetahuan saja mungkin. Kita lanjut. Bahaya kimia ya nggak usah kita bahas, pasti udah paham semua, bervariasi, banyak sekarang guidance ada GHS ya, Purple Book segala macam. Intinya bahan kimia itu ada aspek fisik, ada aspek kimianya juga. Ini namanya bahan kimia, tapi ada komponen fisiknya, ada komponen kimianya. Dan juga aspek toksisitasnya. Oke, kita lanjut aja. Mungkin masalah bahaya biologi, ya mungkin walaupun orang banyak bicara bahaya biologi itu adalah mikroorganisme, tapi pada kenyataannya di tempat kerja, bahaya biologi juga ada yang berupa bukan mikroorganisme. Misalnya binatang buas, tanaman-tanaman yang beracun, dan sebagainya, itu juga bisa
masuk kategori bahaya biologi juga ya. Oke, ergonomi rasanya sih udah pada paham ya. Mungkin nggak perlu saya jelaskan, banyak sekali faktor-faktor di dalam ergonomi ini yang memang menjadi berpotensi menimbulkan masalah kalau tidak sesuai dengan aturan-aturan yang seharusnya. Oke, saya lanjut aja. Tadi juga udah disinggung ini, keselamatan ini. Oke, lewat aja mungkin. Psikososial, stres, atau misalnya terlalu lama WFH, mungkin sebagian orang enjoy, tapi sebagian juga jadi tekanan tersendiri ya. Menghadapi bos itu jauh lebih nyaman dibandingkan menghadapi keluarga di rumah misalnya gitu ya. Nah itu ada juga orang-orang tertentu yang seperti itu jadinya lama-lama di rumah menimbulkan ketidaknyamanan secara mental ataupun hal-hal lain yang terjadi dalam pekerjaan. Oke, kita lanjut saja. Kemudian ada juga yang mencoba mengelompokkan bahaya itu energi base ya. Ini mungkin saya nggak akan bahas lah ya satu-satu. Rasanya ini hanya sekedar bahan bacaan bagi Anda semua. Ada yang bahaya itu dilihat dari sisi energi potensial, energi kinetik, mekanik, akustik, kemudian energi elektrik ya. Ini untuk tambahan bahan pemahaman saja bahwa ternyata pengelompokan bahaya itu nggak selalu 5 yang umum kita kenal fisik, kimia. Jadi banyak banyak sudut pandang dan itu boleh-boleh saja. Ya. Nah, lalu ada juga yang mengelompokkan bahaya itu dari konteksnya. Misalnya hazardous substance or object ya. Ada juga yang menamakannya itu aktivitas yang berbahaya ya. Kalau ini materialnya yang berbahaya. Kemudian ada juga yang orangnya yang berbahaya ya. Kemudian ada juga sistemnya, kondisi sistemnya yang berpotensi menimbulkan masalah. Jadi itu boleh-boleh aja pengelompokan ini selama pendeskripsiannya itu bisa lebih jelas. Tapi kalau saya perhatikan pada intinya semua yang nggak lari dari yang tadi bahwa hazard itu adalah sifat yang dimiliki oleh sesuatu yang mana sifat itu mencirikan kemampuan dia untuk menimbulkan kerugian. Pengelompokan boleh macam-macam. Nanti kalau setelah ini Anda punya ide ngelompokin lagi, ya silahkan aja. Selama banyak yang mendukung, maka itu bisa menjadi teori kan gitu. Oke, dari mana bahaya itu berasal? Dari pekerjaan. Apalagi judulnya di kita kan adalah occupational safety and health. Jadi occupation ya. Jadi pekerjaannya itu yang diselamatkan, pekerjaannya itu yang disehatkan. Oleh sebab itu keselamatan dan kesehatan itu nggak ada artinya kalau kita nggak kerja. Ini agak nyeleneh dikit ya, ini canda aja ya. Jadi kalau misalnya boleh nggak ya saya masih nganggur nih Pak, tapi saya ingin menerapkan K3 ya boleh-boleh aja. Jangan sampai juga nanti, wah kalau gitu saya mesti kerja dulu ya, biar K3 saya bisa diterapkan gitu ya. Ya karena kalau ditanya, Anda kerjanya apa? Oh kerjaan saya nganggur. Nah itu berarti pengangguran itu adalah pekerjaan kan gitu ya. Artinya gini, artinya K3 itu sebenarnya adalah tidak se-ekstrim yang kita bayangkan. K3 itu adalah bagian dari aktivitas rutin kan gitu ya. Aktivitas rutin gitu. Oke. Dari mana itu bahaya bisa berasal dan juga risiko bisa berasal? Dari orang yang melaksanakan pekerjaan, dari lingkungan kerja, dari cara kerja yang dilakukan, dari bahan-bahan dan material yang digunakan untuk produksi, yang dihasilkan dalam produksi, dan sebagainya, serta mesin-mesin yang dipakai. Nah, kelima-limanya ini bisa menjadi sumber bahaya. Jadi kalau kita ingin mencari, apa sih bahaya pada pekerjaan saya? Nah, maka kita mesti petakan pekerjaan kita itu apa, dan lihat dari 5 komponen ini. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau pekerjaannya dikerjakan oleh robot? Apakah robot itu bisa bekerja sendiri? Ya enggak, yang mengendalikan manusia juga. Tapi konteks manusianya di situ sangat kecil perannya dalam pekerjaan itu, karena dia hanya sebagai pengawas dan pemprogram saja gitu ya. Tapi tetap ada manusianya, karena yang bikin robot itu manusia kok, gitu. Kan nggak bisa robot bikin robot sendiri kan gitu. Nah, oke. Karena tadi di kelas pagi ada yang nanya gitu juga tuh. Gimana kalau kerjanya pakai robot, Pak? Jadi tetap ada manusianya gitu. Tidak bisa menghilangkan unsur manusia dalam pekerjaan. Yang bisa dilakukan itu paling hanya memperkecil peran manusia mungkin bisa. Tapi menghilangkan rasanya nggak mungkin. Oke. Ada yang ingin bertanya mungkin? Tadi saya dengar-dengar. Bunyi-bunyi nggak?
Oke, kita lanjut ya. Silakan jangan ragu-ragu kalau ada yang ingin didiskusikan. Saya, Pak. Oke, silakan. Rahmat Pak Hendra. Oke. Oke, silakan. Iya, Lintang, Pak. Oke, silakan. Iya, Oh, Lintang ya, silakan. Oke. Saya Mbak ini Pak balik ke apa? Pengen diskusi sedikit sih Pak terkait komponen sumber bahaya. Tadi sempat menarik gitu pas ada pertanyaan kalau misalkan bagaimana kalau ini cara kerjanya itu udah by robot gitu kan. Padahal tadi Bapak bilang memang ujung-ujungnya robot itu kan yang buat memang manusia. Oke, kalau misalkan Pak terjadi kecelakaan kerja yang ditimbulkan oleh robot. Nah, ketika kita petakan sumbernya ini dari mana gitu. Ternyata misalkan lah asumsi saya adalah terjadi kegagalan sistem cara kerja dari si robot. Nah, kalau misalkan sumbernya adalah dari kegagalan sistem dari 5 sumber bahaya ini, itu masuknya di manusianya atau cara kerjanya, Pak? Yang bikin sistemnya siapa? Logik. Kan robot itu kan istilahnya computerized ya. Kan kita bikin manusia. Ya, sama juga dengan begini misalnya. Sama misalnya orang itu melakukan kesalahan dalam bekerja karena dia mengikuti SOP. Nah, ini nggak usah kaget ya. Kan nggak selalu SOP itu benar loh ya. Walaupun di tempat kerja SOP adalah segala-galanya. Tapi kalau kita udah kembali ke kampus, ilmu lah segala-galanya. SOP itu kan juga adalah simplifikasi dari ilmu kan gitu yang relevan dengan pekerjaan. Ada nggak orang yang mengalami kegagalan atau kecelakaan gara-gara ngikutin SOP? Walaupun jarang, tapi mungkin saja ada. Nah, kalau kejadiannya, ya, lalu gimana tuh? Siapa yang disalahkan di situ? Kalau gaya bahasanya gaya bahasa polisi ya, siapa yang disalahkan? Makanya yang bikin SOP yang salah. Ya kan? Berarti sistem. Jadi makanya kalau kembali ke robot tadi, robot itu terjadi kecelakaan karena robotnya malfunction. Berarti kan kita merancang robotnya itu tidak benar. Ya kan? Malfunction kan. Makanya kan ada tahap-tahapannya. Kapan suatu proses itu udah bisa launching secara kan pasti ada uji coba dulu, dites dulu, running enggak, segala macamnya. Kemudian karena kan kalau dengan kerja robot itu kan per milisecondnya itu kan dihitung, Pak Lintang ya. Kan biasanya aktivitas yang pakai robot itu kalau enggak yang sangat berbahaya bagi manusia, kalau enggak aktivitas yang harus dilaksanakan dengan waktu yang cepat dan harus berulang-ulang. Itu kan manusia enggak mampu, Pak. Sehingga robot lah yang menggantikannya. Sehingga kalau ada kesalahan, menurut saya perlu dicek lagi siapa nih yang merancang sistemnya gitu. Makanya apakah operasionalisasi robot itu sudah melewati standar-standar yang memang seharusnya, misalnya uji cobanya, tesnya segala macam gitu. Dan gitu kan? Nah, jadi kalau kita bicara dalam K3, memang kita nggak boleh sih sebenarnya sih human blaming, nggak boleh. Kita mencari apanya yang keliru gitu. Walaupun nanti pada ujung-ujungnya semua aspek dalam pekerjaan ini manusia adalah yang paling utama. Karena yang bikin mesin manusia. Yang menciptakan lingkungan itu manusia. Metode itu yang bikin manusia juga. Bahan-bahan itu yang ngedatangin manusianya juga. Jadi responsibility ya manusia lah. Yang lain itu kan nggak bisa responsible. Kita marah-marahin mesin kan nggak mungkin. Kan manusia juga. Ya kan? Makanya di dalam sistem manajemen itu ya pimpinan yang bertanggung jawab kan gitu ya. Bukan memvonis, bukan, tapi bahwa ada sesuatu yang perlu diimprove. Yang bisa mengimprove siapa? Robot kan nggak bisa mengimprove dirinya sendiri. Mesin kan nggak bisa mengimprove dirinya sendiri. Kembali ke manusia. Makanya hampir semua definisi hazard and risk dalam K3 itu di belakangnya itu adalah manusia. Dalam rangka memprotek manusia. Silahkan Anda cari nanti. Hampir semua definisi hazard and risk itu di belakangnya itu adalah sudut pandangnya adalah manusia. Dalam rangka melindungi manusia. Bahkan ILO dan WHO pun juga mendefinisikan K3 itu adalah dalam konteks melindungi manusia. Dia nggak bicara melindungi mesin, dia nggak bicara melindungi metode. Karena semua itu tidak ada gunanya kalau tidak ada orangnya kan gitu. Yang bikin sistem kita juga. Gitu kan? Pak, boleh izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Jadi Sebutkan nama ya. Statement, nama saya Ari Omar. Jadi kalau berdasarkan pernyataan yang Bapak tadi sampaikan, jadi sebenarnya manusia itu atau human factor itu
dia sebagai pendistribusi dari kecelakaan atau sebagai penyebab utama, Pak? Terima kasih. Penyebab utama kecelakaan, kalau mau ekstrim begitu ya bisa. Yang meng-create pekerjaan itu siapa? Itu aja pertanyaan simpelnya sih. Iya kan? Tapi dalam konteks pengelolaan K3 kan kita nggak boleh ngomong kayak gitu. Nggak boleh nyalahin orang. Ya kan? Karena kalau orang disalahkan, itu efek kepada proses produksinya akan besar gitu. Lah kalau nggak ada orang yang kerja di situ, terus emang bisa jalan sendiri itu pabrik. Istilahnya gitu. Makanya kalau terjadi kesalahan diperbaiki. Ya kan? Makanya belum pernah kita temukan ada yang kecelakaan tuh safety officer-nya kena pidana, ada nggak? Nggak ada. Padahal yang memberikan pelatihan, yang mengawasi safety officer, begitu ada kecelakaan mestinya kan bisa dipidana. Kekeliruan menyebabkan kematian. Tapi kok enggak gitu loh ya. Nah, ini kan sebenarnya agak apa ya? Ini agak menyimpang dari teori ya, tapi nggak apa-apa lah ya bahan diskusi kita untuk dipahami bahwa kalau saya melihatnya begini, sedemikian pentingnya peran manusia dalam pekerjaan. Gitu loh. Ya kan? Makanya human capital itu sangat penting karena tidak ada artinya mesin yang canggih, tidak ada artinya fasilitas yang bagus kalau orang-orang itu nggak kompeten. Kan gitu. Nah, kalau misalnya memang ada kondisi-kondisi yang nggak mampu dikerjakan oleh manusia, maka manusia mencarikan penggantinya. Kayak robot misalnya gitu ya. Lalu juga sebenarnya ada juga alasan yang lain selain yang masalah bahaya dan masalah kapasitas. Adalah karena keterbatasan resource. Kalau di Indonesia ada nggak yang pakai robot? Penggunaan robot pada produksi di Indonesia lebih banyak karena untuk memproteksi manusianya. Karena kalau manusia disuruh mengerjakan yang seperti itu, kapasitasnya terbatas, antara lebih besar mudaratnya daripada manfaat yang didapatkan oleh perusahaan. So itu udah ganti aja dengan robot. Ini menarik nih Pak. Saya kalau boleh diskusi sedikit, ya kayak Bapak bilang. Kita tidak bisa menyalahkan manusianya memang. Cuma di beberapa prakteknya dalam perusahaan itu Pak, untuk sampai ke level itu butuh kedewasaan dari sifat manajerialnya. Secara sistem, secara manajemen butuh kedewasaan untuk sampai ke titik itu. Untuk perusahaan-perusahaan yang belum matang secara sistem, belum dewasa dalam penerapan K3, mereka cenderung human blaming, menyalahkan manusianya ketika terjadi insiden tersebut. Nah, menurut Bapak untuk sampai ke tingkat kedewasaan seperti itu, step-stepnya seperti apa, Pak? Terima kasih. Wah, ini Roy yang tahu nih jawabannya nih. Ya, jadi saya sebenarnya sih nggak ahli di bidang manajemen, nggak ahli di bidang human factor, tapi ya ngerti lah dikit-dikit ya. Kan kita kan orang K3 berhadapan dengan manusia. Jadi kalau saya melihatnya ya, mungkin tahapannya nggak bisa saya bacakan secara sistematis, tapi pada intinya adalah bagaimana pimpinan perusahaan itu menganggap manusia itu bukan sebagai pelengkap produksi, tapi sebagai human capital. Bahwa semua aset yang penting di perusahaan itu adalah human. Gitu. Ya, semahal-mahalnya mesin, semahal-mahalnya gedung, maka oranglah yang paling besar nilainya. Tapi kan pemahaman ini mungkin bisa dipahami berbeda oleh para pimpinan. Oleh sebab itu memang salah satu upaya pertama adalah bagaimana menyamakan pemahaman ini. Ya, mungkin dengan sosialisasi, di feeding dan segala macam lah gitu. Dan apalagi sekarang ini kan sudah banyak perangkat-perangkat regulasi yang memang menuntut pimpinan bertanggung jawab. Ya kan? Apalagi kalau industri-industri yang orientasinya itu orientasi internasional. Banyak standar-standar internasional yang mesti dia penuhi, yang di dalam standar itu kalau tidak top leader atau top manajemen yang terlibat, maka itu nggak dianggap. Ya kan? Itu salah satu contohnya. Nah, kalau kita di bawah, bagaimana supaya orang ini menganggap bahwa kalau ada kekeliruan di tempat kerja itu ya bukan salah orang sebenarnya. Ya bisa jadi itu salah orang. Karena kalau bicara human error kan ada error skill based error, rule based error kan. Nah, ada lagi yang namanya lapse atau ada lagi yang namanya violation. Memang kesengajaan pun ada. Makanya kita sebagai orang K3 mesti bisa memilah-milah
apabila terjadi kasus, ini kira-kira faktor apa? Jangan gara-gara tidak boleh memblaming manusia, terus kita nggak pernah sekalipun menyalahkan manusia. Nggak juga. Memang ada situasi-situasi tertentu yang pekerja kita itu dengan sengaja melakukan itu. Kan gitu. Tapi tidak boleh dari awal kita sudah menyalahkan dia. Wah, ini pasti gara-gara dia nih. Nggak boleh, kita cari dulu. Makanya kalau kita bicara misalnya incident investigation, maka tim investigasi tidak boleh punya kesimpulan sebelum punya data. Ya kan gitu kan? Cuman kadang-kadang kekeliruan kita di lapangan itu kalau ketemu masalah, kita udah menggunakan pengalaman yang terdahulu. Wah, dulu biasanya begini nih. Nah, begitu kita ke lapangan, kita udah punya ini dulu. Udah punya frame dulu. Akhirnya fakta-fakta yang kita temukan, kita cocok-cocokkanlah dengan frame kita. Itu yang nggak boleh. Ya kan? Kita udah bikin kesimpulan dulu sebelum datanya ada. Nah, jadi memblaming manusia nggak boleh, tapi menyalahkan manusia kalau memang tepat dia yang salah, ya harus disalahkan dong. Kalau kita udah training dia tentang pemakaian APD, gitu kan, contohnya, udah disediakan APD-nya, kemudian prosedurnya udah semuanya udah lengkap, tapi dia begitu kerja tetap nggak pakai APD. Kira-kira Anda mau nyalahin dia atau nyalahin sistem? Kan gitu. Tetap ada kan. Jadi kalau sistem yang salah, biasanya impact-nya pada banyak orang. Tapi kalau orang yang salah, biasanya impact-nya pada pelaku. Kan gitu. Nah, boleh nanggap sedikit nggak, Pak? Ya. Ya. Oh ya, silakan. Ya. Kalau balik lagi ke tadi yang semuanya kan balik-balik ke human gitu ya, ke orang. Itu sebenarnya mirip-mirip ke dominonya Heinrich kan jatuhnya kan. Domino Heinrich kan bilang ya 88% adalah kecelakaan gara-gara kesalahan manusia. Ya kalau kita lihat relate ke lapangan ya, kalaupun ada misalkan kecelakaan yang karena lingkungan atau mungkin karena kerusakan fasilitas, ya fasilitas rusak kenapa? Karena nggak diinspek. Kok nggak diinspek? Mungkin nggak ada schedule inspeksi rutinnya. Kok nggak dibuat? Kok nggak ada prosedurnya gitu kan? Orang juga kenapa orang nggak buat kayak gitu. Jadi ini ke orang. Kalau kita mulai dari kacamata itu gitu, tapi teori domino juga akhirnya kan diperbaharui makin ke sini gitu. Jadi lebih melihat lack of control di manajemen sistem seperti apa. Ya itu sih, tinggal sudut pandang kita mau pakai yang dari sisi mana ngelihatnya gitu. Kalau mau semua disalahkan ke orang ya bisa juga, tapi kan fair juga seperti itu gitu. Karena jatuhnya nanti sistem atau iklim kerja juga tidak akan baik gitu. Atau juga akan berjalan. Nah, kalau tadi mungkin nanggapin sedikit yang pertanyaannya Mas Ari, gimana sih untuk mendewasakan manajemen? Kalau pendapat saya, salah satu memang cara yang paling praktis, tadi Pak Hendra juga sudah sempat singgung, adalah dengan mengikuti menstandarisasi tempat kerjanya gitu. Menstandarisasi dalam artian mensertifikasi ke beberapa standar-standar yang sudah ada. Itu salah satu yang paling mudah dilakukan. Karena kalau kita sudah certified di beberapa standar mau nasional atau internasional, itu akan memaksa organisasi untuk mau tidak mau akan comply. Jadi sistem yang akan bekerja untuk merubah, kita berharap sebenarnya komitmen atau behavior orang atau orang yang membuat sistem, tapi di sisi lain dengan kita meng-create sistem atau ya dengan kita meng-create sistem yang baik, sistem akan automatically bisa merubah behavior atau organisasi gitu secara keseluruhan gitu. Karena kita mau nggak mau harus comply dengan standar yang sudah ada, yang kita sudah komit dari awal untuk ikutin. Ya, oke. Terima kasih Pak Roy. Ya, ini kalau didiskusikan emang nggak habis-habis nih waktunya, karena pasti seru ya kalau ngomongin manusia pasti seru. Ya, cuman referensi tidak menyebutkan semuanya intinya ke manusia. Tapi kalau kita lihat dalam sistem kerja, yang bisa merubah semuanya itu adalah manusia. Lingkungan nggak bisa berubah, mesin nggak bisa berubah, material nggak bisa berubah, metode nggak bisa berubah. Yang bisa merubah semuanya adalah manusia. Jadi kalau kita bicara lack of control manajemen, manajemen itu maksudnya siapa? Apa itu yang namanya manajemen? Kan orang juga, ya kan? Gitu. Jadi apa ya? Cuman nggak boleh disebutkan di referensi di buku itu nggak boleh disebutkan menyalahkan orang. Padahal sebenarnya dia menuntut orang untuk berbuat yang lebih baik. Gitu. Ya, cuman nggak disebutkan begitu aja, kan bahasa-bahasa teori lah gitu. Kalau kita tahu esensinya, ya ujung-ujungnya orang juga. Emang mesin bisa berubah sendiri? Nggak bisa. Oke ya, kita lanjut ya. Kita alih ke ini lagi. Takutnya waktu kita. Nah, ini contoh aja bahwa
setiap tempat kerja kita bisa identifikasi bahayanya itu dari 5 komponen tadi ya. Kalau dari orangnya banyak juga sebenarnya. Ada yang sifatnya itu intrinsik, ada yang internal dan eksternal juga kadang-kadang. Ini hanya contoh-contoh saja Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, saudara sekalian untuk menambah bahan biar tebal aja nih slide-nya ya. Oke, ini contoh yang lain di office misalnya, dari material ada, dari mesin-mesin equipment ada, dari cara kerjanya ada, lingkungan pun juga ada. Dari orangnya ya ada juga. Misalnya kalau orangnya itu positif COVID, ya nggak boleh masuk kantor, mesti isolasi gitu kan ya. Atau dari perilaku. Kemudian ini contoh di laboratorium, ya ini hanya contoh-contoh bahwa memang bahaya itu akan memudahkan kita menemukannya kalau kita menggunakan pendekatan Young Walk System. Oke, lalu kita bicara risk gitu. Antara hazard dan risk, apakah begitu ada hazard muncul risk? Ternyata enggak ya, enggak begitu juga ya. Jadi ada namanya exposure. Jadi kalau ada hazard, ada risk? Enggak juga. Enggak selalu ada hazard, ada risk. Banyak hazard di tempat kerja, tapi tidak selalu hazard itu berubah menjadi risiko. Nah, kalau kita bicara program K3, yang tadi saya sampaikan bahwa program-program K3 kan lebih banyak mengelola risk. Jadi hazard itu ya udah dikelola dengan cara gimana? Misalnya storage areanya dibuat standar mungkin gitu. Nah, selesai. Risikonya jadi hilang kan gitu. Nah, jadi antara hazard untuk bisa menjadi risk memang harus ada exposure. Tapi perlu kita ketahui bahwa bicara hazard and risk ini tadi saya katakan behind the nama-nama ini adalah human aspect. Kita bicara hazard pasti human, bicara risk human. Apalagi occupational health and safety kita di K3 FKM kan kita merefernya ILO WHO. Dia nggak bicara proses, dia nggak bicaranya manusia, pekerja gitu. Makanya ada kata-kata exposure di situ untuk menjadi risk. Kalau misalnya kita bicara proses safety, ya mungkin nggak ada istilah exposure di situ. Jadi bicaranya ukuran-ukuran proses nanti, tekanan, flow, suhu, ya. Oke, ya. Jadi memang ini pendekatan manusia exposure itu sebenarnya. Exposure itu sendiri adalah hazard yang kontak. Jadi gini, saudara sekalian. Khusus untuk orang-orang kesehatan kerja misalnya atau sub bidang keilmuan kesehatan kerja, dia sebenarnya nggak terlalu concern dengan hazard. Ya, bidang ilmu kesehatan kerja itu nggak terlalu concern dengan kesehatan dengan hazard, tapi dia concernnya kepada exposure. Hazard boleh ada asal exposure-nya terkendali, kan gitu. Karena kalau exposure-nya terkendali, insya Allah risk-nya juga terkendali. Karena ada kalanya hazard itu nggak bisa kita kendalikan, memang udah bawaannya seperti itu. Ya, oke. Jadi kita lanjut ya. Jadi ada juga yang mengatakan yang perlu kita kendalikan itu adalah exposure-nya, ya, bukan hazard. Tapi exposure sendiri sebenarnya adalah hazard. Hazard yang mana? Hazard yang kontak. Kontak kemana? Kontak ke mesin, bukan kontak ke manusia. Jadi kalau bicara exposure, bicara manusia sebenarnya. Makanya regulasi-regulasi, peraturan-peraturan yang dikembangkan oleh berbagai macam institusi, lokal ataupun internasional, semuanya itu bukan bicara hazard di lingkungan kerja. Tapi dia bicara exposure. Mungkin misalnya kita kenal dengan istilah nilai ambang batas misalnya. Itu nilai ambang batas itu untuk apa itu? Katakan misalnya contoh yang umum bising ya. Kebisingan 85 desibel selama 8 jam. Lah kalau untuk lingkungan kan nggak perlu dibatasi jamnya. Orang operasinya 24 jam sehari kok. Kenapa mesti dibatasi 8 jam, 8 jam? Itu artinya menunjukkan standar itu untuk manusia gitu, bukan untuk lingkungan. Nah, yang akan menjadi keliru kalau yang kita periksa lingkungan, lalu yang kita pakai standarnya standar untuk orang. Ya, nah ini keliru nih. Lingkungan kerja saya berbahaya, Pak. Loh, kenapa? Karena di lingkungan saya itu kebisingannya 90. Jadi gimana? Nggak boleh kerja di sana. Nah, ini paham nggak sih hazard dengan risk atau dengan exposure? Yang nggak boleh melebihi nilai ambang itu bukan hazardnya, tapi exposure-nya.
Ya, hazard boleh tinggi, yang penting exposure-nya tidak melebihi. Nah, jadi pertanyaannya gimana caranya supaya orang tetap aman bekerja di tempat yang hazardnya tinggi? Nah, lakukanlah upaya-upaya untuk memperkecil exposure. Contoh, sekarang lah kasus yang lagi trennya, COVID kan gitu ya. Kan para petugas kesehatan itu kan nggak mau dia tertular. Masuk ke ruangan perawatan pasien COVID, dia pakai full body protection, semuanya ditutup. Maksudnya apa sih kok pakai kayak gitu banget? Karena mereka tidak mau ada kontak. Kontak dengan mana? Nih lihat. Bukan kontak dengan pakaian ya, kontaknya dengan outer boundary of the human body. Jadi dengan tubuh ya, bukan dengan baju. Kontak ke baju mah boleh, kontak ke tubuh yang nggak boleh. Apalagi masuk sampai ke dalam tubuh, kayak pernapasan. Itu yang nggak boleh. Jadi aman nggak sih kalau saya menangani pasien COVID? Aman-aman aja selama tidak ada kontak. Kontaknya maksudnya apa? Anda tidak kontak langsung. Kulit dengan kulit itu nggak ada. Jadi ditutuplah semuanya. Kan gitu. Itu artinya kita mengendalikan exposure. Kan gitu ya, exposure-nya dikendalikan. Oke, kita lanjut. Apa itu exposure? Exposure adalah the contact of a chemical physical. Hazard yang kontak dengan tubuh manusia, organisme ya. Nah, itulah. Jadi itulah exposure. Itulah yang standar itu sebenarnya. Jadi jangan lagi menggunakan nilai ambang batas untuk mengevaluasi lingkungan ya. Itu sangat keliru. Bisa sebenarnya, tapi ada penjelasannya. Itu nanti dibahas di kuliah industrial hygiene lah ya, jangan di sini. Itu ada sendiri kuliahnya ya. Nanti adalah dengan Pak Sarum. Nah, jadi exposure itu apa? Exposure itu adalah konsentrasi dan waktu, fungsi dari konsentrasi dan waktu. Jadi orang akan makin banyak terkontak dengan bahaya, terekspos bahaya, kalau jumlah bahaya yang ada di lingkungannya besar, makin besar jumlah bahayanya, makin besar juga yang kontak ke orangnya. Nah, kemudian makin lama dia di situ, waktu itu ada dua komponennya, durasi dan frekuensi. Jadi tinggal pilih aja, Anda mau mengontrol exposure, iya. Gimana caranya? Tinggal kontrol yang dua itu aja. Bisa kontrol waktu atau kontrol konsentrasinya. Mengontrol konsentrasi itu artinya kita mengontrol hazardnya. Ya kan? Mengontrol hazardnya. Kalau dihubungkan dengan 5 level of control, yaitu konsentrasi itu hanya bisa dikontrol dengan eliminasi, dengan substitusi, dan dengan engineering. Nggak ada cara lain. Anda mau menurunkan bahaya gimana caranya? Ya buang bahayanya. Oke, bisa. Ganti dengan yang lebih rendah bahayanya. Oke. Atau dengan engineering. Tutup mesinnya, isolasi, segala macam. Bisa. Itu ngontrol konsentrasi besaran hazard. Tapi kalau waktu gimana ngontrolnya? Ya bikinlah pola kerja administratif lah. Atur rotasinya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Jadi itu kaitannya dengan exposure tadi. Hazard boleh ada asal exposure-nya terkendali. Kan gitu ya. Sehingga tidak berubah menjadi risk. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi exposure itu pajanan lah ya, terpajan. Tereksposur berarti kontak dengan hazard. Kontak langsung artinya ya, kontak tubuh kita kontak. Kalau menggunakan APD berarti nggak kontak. Maka APD itu salah satu fungsi APD adalah menghindari kontak langsung. Kan gitu. Jadi kalau APD-nya nggak mampu memproteksi, berarti APD-nya nggak appropriate kan gitu. Udah pakai masker tapi masih masuk juga, nah berarti itu nggak benar. Ya. Nah jadi E sama dengan C kali T. Ini kalau yang dulu kuliah dengan saya udah pasti ingat nih. Rumus ini saya bilang jangan sampai lupa nih rumus selama masih bekerja di bidang K3, formula ini tetap dipegang. Ini adalah apa? Inilah sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dimaksud dengan nilai ambang batas. Nih, E sama dengan C kali T. Coba baca nilai ambang batas. Nilai ambang batas itu dua komponennya, hazard dan waktu. Boleh 85 asal 8 jam, boleh sekian ppm untuk 8 jam. Lalu bagaimana kalau tempat kerja saya orangnya kerja nggak 8 jam? Kalau kerjanya tidak 8 jam atau lebih dari 8 jam, Anda nggak bisa pakai NAB yang ada. Harus disesuaikan lagi. Misalnya di pertambangan, kerjanya 10 jam paling tidak dari 12 jam periodenya.
Lalu ada bahaya. Kemudian kita bandingkan dengan NAB. Itu aja udah salah. NAB itu nggak berlaku untuk 10 jam. Berlakunya untuk 8 jam. Nah, kalau orang kerja 10 jam gimana? Ya dihitung lagi. Gimana caranya? Nah, ada formulanya nanti. Jadi itu kadang-kadang yang sering juga kita temukan yang menurut saya itu berasal dari kurang pemahaman yang dalam terhadap apa itu hazard, apa itu risk, apalagi apa itu exposure. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan ini kembali ingat lagi, refresh lagi, sehingga yang tadinya agak lupa-lupa jadi ingat. Oke. Jadi risiko itu kan orang bilang risk adalah probability, ya, kemungkinan. Seberapa mungkin itu sebenarnya menunjukkan tingkat risiko. Nanti kita lihatlah. Sebenarnya rumus risk itu sebenarnya risk atau bukan. Gitu ya. Selama ini kita kadang-kadang kalau ditanya banyak orang, apa itu risk? Risk adalah fungsi dari severity kali probability. Apa iya itu yang dimaksud dengan risk? Kenyataannya waktu mengisi risk matrix jadi bingung. Yang mana sih yang risk gitu. Begitu ditanya risk kok diisinya bukan severity kali probability ya. Padahal dia jawabnya risk adalah severity kali probability. Nah, kan bingung tuh. Nah, karena yang namanya risk itu sendiri apa? Nah, nanti kita lihat. Nah, probability, nah tadi kan hazard adalah probability, potential to loss. Nah, kalau risk apa? Apanya loss tuh? Gitulah ya. Oke. Jadi risiko akan muncul kalau ada bahaya dan ada pajanan. Ya. Jadi bisa jadi bahaya yang besar menimbulkan risiko yang kecil kalau pajanannya sedikit. Kan gitu. Dan pajanan itu ada komponen waktu juga. Mungkin setiap hari pajanannya hanya sedikit, tapi sering. Nah, itu juga bisa menimbulkan risiko yang besar. Oke. Jadi quote-nya begini, tidak ada bahaya, ya nggak ada risiko, nggak usah dipikirin. Apa programnya nih? Orang nggak ada bahayanya, nggak usah mikirin program. Ada bahaya, perlu nggak kita bikin program? Ntar dulu. Ada bahaya, coba dicek. Ada pajanan nggak? Orang nggak kontak kok, ngapain pusing-pusing? Ya, nggak perlu ada program, karena no risk. Ya, karena risk ketiga kan katanya risk management. Berarti memanage risiko. Jadi risiko itu muncul kalau ada bahaya dan ada kontak. Oleh sebab itu kita wajib tahu, kalau kita ingin menghitung risiko, kita mesti paham bahaya, yang tadi ada sifat, karakteristik, segala macam, dan pajanan. Pajanan itu adalah exposure, konsentrasi, dan waktu. Nah, jadi untuk menghitung risiko itu nggak sesimpel yang kita tebak-tebak aja risikonya, enggak, kita mesti pelajari lagi. Ya. Karena bahaya punya karakteristik dan pajanan pun juga punya variasi. Oke. Jadi apa? Jadi risiko itu adalah probability to loss. Apa sih yang dimaksud dengan probability? Saya lagi udah lama nih saya renungkan apa sih yang dimaksud dengan probability ini ya. Nah, akhirnya saya menyimpulkan probability itu adalah time. Gimana membuktikannya? Simple aja, kalau kita lihat risk matrix, pengkategorian probability umumnya menggunakan dimensi waktu. Jarang, sangat jarang, sering, selalu. Gitu kan? Ini kan itu probability. Probability-nya tinggi, maksudnya apa? Tiap hari ada loss itu. Tiap hari loss-nya terjadi. Kan dimensi waktu. Ya kan? Dimensi waktu. Jadi probability, boleh saja Anda mungkin nggak sepaham dengan saya, nggak apa-apa. Tapi saya mencoba memahaminya, ya probability itu berarti adalah waktu sebenarnya. Kalau semakin cepat loss itu muncul, ya itu kita mengatakan risikonya tinggi. Makanya risiko safety kadang-kadang dinilai lebih besar daripada risiko health. Karena langsung kelihatan kan gitu. Ya, waktunya singkat. Oke, risiko itu adalah waktu. Semakin cepat loss itu muncul, kita mengatakan, wah ini risikonya besar Pak. Loh kenapa? Anda kena hari ini, besok langsung sakit. Kan gitu kan? Anda kena hari ini, langsung hari ini juga mati. Nah, itu kan waktu sebenarnya. Ya kan time ya gitu. Ya, silahkan nanti setelah ini mungkin Anda punya pemikiran lagi, wah kayaknya nggak waktu deh Pak. Nah, kita nanti berbagi pemahaman ya, nggak apa-apa. Oke, karena nanti saya akan perkenalkan
Jadi risk itu apa sih sebenarnya? Nah, gitu. Karena di lapangan kita bicara risk, severity kali probability. Tapi begitu probability-nya itu sangat jarang, tapi kok risk-nya tinggi. Anda mengatakan risikonya kok tinggi, padahal probability-nya sangat kecil. Contohnya ada nggak? Ada. Contoh kebakaran dan ledakan. Apakah tempat kerja Anda kebakaran tiap hari? Enggak. Itu kan probability. Ya kan? Seberapa besar kemungkinan Anda terbakar? Kemungkinan terbakar itu akan besar kalau kita lihat event, kan? Kalau sama sekali nggak pernah terbakar, kita bisa simpulin, wah kecil kemungkinan kebakaran di sini. Kenapa? Ini udah seumur-umur nggak pernah kebakaran kok. Tapi kenapa di hazard di IBPR kita mengatakan yang namanya kebakaran itu risikonya tinggi? Nah, kalau risiko adalah severity kali probability, harusnya nggak tinggi dong. Mungkin medium gitu ya. Turun dong dia. Dampaknya mungkin besar, tapi kan probability-nya kecil. Nah, kalau diangkakan probability dan severity-nya, mungkin kali-kalinya nanti, oh jatuhnya jadi medium, Pak, kebakaran di sini. Loh, kenapa kok jadi medium? Karena walaupun efeknya, dampaknya besar, kerugiannya, tapi kan jarang terjadi. Kejaksaan aja baru kebakar kemarin. Nah, ini yang membuktikan bahwa, jadi risk itu apa sebenarnya? Apa benar? Risk itu adalah severity kali probability. Nah, ini perlu kita pertanyakan lagi. Oke ya. Ini tanpa ditanya, tambah bingung ya. Jadi kalau Anda bingung, berarti proses pembelajarannya berhasil. Oke. Bicara tentang risk, kita udah awam nih. Maksud saya udah paham lah. Ada yang paling sering kita dengar terminologinya yang bawah ya. Risk adalah konsekuensi kali probability. Atau dengan kata yang lain mungkin adalah severity kali likelihood. Konsekuensi kali likelihood. Sama aja sih ya. Nah, itu sudut pandang safety begitu memang. Tapi kalau orang health itu nggak pernah bicara konsekuensi kali probability. Karena orang health itu mesti kuantitatif gitu. Orang kalau kena bising dampaknya apa? Nah, yang ditanya begitu. Anda pasti nggak akan bisa jawab. Anda akan balik bertanya, bisingnya berapa, Pak? Nah, nanya lagi. Berapa lama kenanya? Kan gitu ya. Pakai APD apa enggak? Gitu. Nah, kok pakai APD apa enggak? Karena kita nggak peduli dengan hazardnya, kita peduli dengan exposure-nya. Gitu. Nah, jadi keliru kalau begitu ada bising 90 di lapangan, kita langsung mengatakan efeknya adalah gangguan pendengaran. Tapi kok seumur-umur kok nggak ada yang gangguan pendengaran ya? Padahal kebisingannya 90. Karena yang 90 itu hazardnya, bukan exposure-nya. Nah, jadi kita harus hati-hati. Makanya orang kesehatan bicaranya risk itu adalah hazard kali exposure. Gitu. Nah, oke ya, lanjut ya. Kalau bingung, saya senang nih kalau bingung. Berarti berhasil ya. Kuliahnya membuat bingung. Oke, kita lanjut. Nah, jadi risk itu adalah harm atau injury atau loss gitu kan, kali probability of loss. Ada kan pernah baca seperti itu? Risk sama dengan adalah severity kali probability. Severity itu apa sih sebenarnya? Konsekuensi kan gitu. Konsekuensi itu maksudnya dampak kan gitu. Dampak itu bisa harm, bisa injury kan. Jadi risk sama dengan injury kali probability of injury. Kan gitu. Tapi kembali kita tanya, itu definisi risk atau bukan? Jangan-jangan itu adalah definisi level of risk. Ya kan? Bukan definisi risk, tapi definisi level of risk. Level of risk itu bergantung pada injury kali probability of injury. Maka kita mengatakan kalau probability-nya kecil, kita katakan risikonya rendah. Itu berarti kita udah bicara level, bukan bicara risiko. Tapi level dari risiko. Level dari risiko yang mana? Risiko yaitu loss itu sendiri. Jadi risk adalah loss itu sendiri. Tambah bingung? Kita lanjut dulu. Nah, harm atau injury itu disebabkan oleh hazard kali exposure. Jadi dampak yang terjadi dari suatu bahaya itu tergantung pada jenis bahayanya dan berapa banyak bahaya itu kontak ke kita. Kalau dia berupa listrik misalnya, berapa banyak listrik yang kontak. Misalnya gitu. Dan listriknya itu tegangannya berapa dulu kan gitu.
Apa semua orang yang tersengat listrik itu mati? Enggak. Tergantung dari tegangannya maupun berapa yang kontak ke dia, kan gitu. Kalau dia pakai sarung tangan anti electrical shock, ya nggak masalah. Nggak ada kontak, walaupun dia bekerja dengan tegangan tinggi. Kenapa burung kalau hinggap di kabel listrik nggak mati ya? Coba. Pernah lihat nggak burung hinggap di kabel listrik tegangan tinggi? Nggak mati tuh. Kok manusia mati ya? Jadi lebih hebat burung daripada kita ya. Nah, ini ilmu listrik lah. Saya nggak mau bahas lagi ya. Itu nanti di luar kewenangan topik ini. Oke, exposure itu apa? Tadi udah kita bahas. Konsentrasi kali waktu. Waktu itu ada frekuensi dan durasi. Jadi kalau ini kita panjangkan saudara sekalian, maksudnya digabungin semua. Jadi risk itu adalah hazard kali konsentrasi kali frekuensi kali durasi kali probability of injury. Ya kan? Saya hanya tulis ulang tuh kata-kata di atas itu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya hazard kali konsentrasi kali frekuensi kali durasi itu adalah konsekuensi kan? Dampak kan akhirnya kan? Atau loss-nya gitu kan? Probability itu ya probability, kemungkinannya. Kan gitu. Nah, jadi risk itu balik lagi kan? Risk adalah konsekuensi kali probability, gitu-gitu juga. Jadi artinya slide sebelumnya itu hanya perbedaan terminologi. Orang health kalau bicara risk, dia bicaranya hazard kali exposure. Tapi orang safety bicara risk itu severity kali probability. Esensinya sama. Esensinya sama. Tapi tadi yang ingin saya tanyakan, apakah itu formula risk atau bukan? Kan gitu. Kenyataannya formula itu begitu dituangkan ke dalam risk matrix, keluarlah level of risk. Kenapa nggak yang keluar risk gitu loh? Kenapa kok keluarnya level of risk? Berarti itu bukan formula risk, tapi formula level of risk. Oke, kita bahas lagi. Lanjut. Apakah risk itu punya level? Ya, ini udah awam lah. Kita udah tahu lah. Risikonya tinggi, risikonya rendah. Dari mana Anda mengatakan risiko itu tinggi rendah? Dari kemungkinannya. Makanya orang bilang risk is probability. Kemungkinan itu maksudnya apa? Waktu. Gitu. Nah, sekarang ada satu apa namanya? Bagaimana kalau belum ya, nanti setelah ini. Tingkat risiko dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti tingkat bahayanya. Jadi bahaya itu nggak bisa hilang kan risiko nggak muncul kalau nggak ada bahaya. Jadi kalau memang bahayanya aja udah konsentrasi tinggi, nggak usah ngomong lagi dari risikonya. Apalagi konsentrasi tinggi, terus waktunya juga intens gitu. Frekuensinya sering, durasinya lama, udahlah kita pasti aku yakin ini risikonya tinggi. Tiap hari ketemu bahaya seperti itu, dan bahaya itu levelnya besar lagi. Kita mengatakan area itu berisiko tinggi. Loh, kenapa? Karena tiap hari datang ke sana, tiap hari orang kontak. Dan kondisi besaran hazard di situ sangat tinggi. Ya kan? Nah, jadilah risikonya tinggi juga. Oke. Nah, ini dia. Risk versus loss. Nah, ini yang saya dulu nggak ada nih, saya tayangkan di slide, tapi tambahkanlah di materi ini. Nah, risk sendiri kan tadi sudah kita lihat di slide sebelumnya, konsekuensi atau severity kali likelihood atau probability. Konsekuensi atau severity ini sebenarnya adalah loss itu sendiri. Ya, loss itu juga punya gradasi, ya kan? Ada yang lossnya sedikit, lossnya rendah, sedang dan sebagainya. Tidak harus 5 kategori ya. Ini kan hanya contoh. Saya nggak menyatakan bahwa seperti ini polanya, tapi yang ingin saya tekankan adalah esensi pemahamannya. Probability pun juga begitu, ada yang low juga, ada makanya kalau kita lihat risk matrix ada yang orang buat 3x3, 5x5, 7x7, ya terserah maunya manajemen aja yang lebih mudah dipahami apa. Nah, sekarang kondisinya begini. Jadi kalau dilihat dari yang tadi, maka formula risk itu sebenarnya kalau saya secara pribadi memahaminya itu bukan risk, itu level of risk, tingkat risiko. Faktanya apa? Ya kenyataannya di risk matrix kita membuat level, ya kan? Itu menunjukkan level kok, kombinasi antara konsekuensi dan probability. Nah, sekarang contohnya begini.
Jika likelihood atau probability pada tingkat yang sangat rendah, tadi sudah saya contohkan kebakaran tadi kan ya, jarang lah, atau sangat jarang, maka tingkat risiko akan dipengaruhi oleh tingkat loss-nya dong, ya enggak? Kalau misalnya likelihood atau probability-nya itu udah saking kecilnya, maka yang berpengaruh terhadap risk apa? Yang berpengaruh terhadap level risiko adalah konsekuensi atau severity-nya atau loss-nya itu sendiri. Jadi kalau begitu, risk is loss. Ya enggak? Ya kan? Sementara tadi di atas kita ngomong hazard itu juga loss juga. Jadi nggak heran kalau di dunia nyata kita sering kebolak-balik. Karena memang hazard and risk itu ngomongin loss sebenarnya. Cuman yang satu bicara sifat loss-nya, yang satu bicara kemungkinan loss-nya, kan gitu. Makanya kalau kembali ke definisi awal, hazard adalah potensi to loss, risk adalah probability of loss. Sama aja kan sebenarnya. Jadi esensinya apa? Substansinya? Ya loss itu sendiri. Anda mau mengelola hazard, ya mengelola loss sebenarnya. Anda mengelola risk, mengelola loss juga. Makanya beberapa perusahaan menyebutnya itu dengan Departemen Loss Control. Bukan Departemen K3, tapi Departemen Loss. Boleh-boleh aja ya. Itu kan seni dalam bermanajemen. Ya. Intinya sama. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi sudah kita bahas kan ya. Jadi, saya ingin menunjukkan sekarang adalah tentang ini. Bahwa hazard atau risiko dalam work system itu bisa berasal dari setiap komponen tadi, tapi juga bisa berasal dari interaksinya. Jangan lupa, orang kalau berinteraksi dengan prosedur, bisa salah, ya bisa keliru. Apakah itu risk atau hazard? Ya iya. Ya kan? Apalagi kalau prosedurnya salah. Lebih hebat lagi. Kemudian prosedur dengan mesin, mesin dengan environment, semuanya ada. Ini saya sampaikan ini nggak untuk dijelaskan, tapi sebagai bahan aja bagi Anda bahwa ternyata hazard itu juga tidak hanya berasal dari setiap komponen work system, tapi juga bisa muncul dari interaksi antar komponen work system. Oleh sebab itu, kenapa urusan K3 ini nggak kelar-kelar di tempat kerja saya? Barangkali kita belum sampai detil menemukan apa saja bahaya yang ada. Karena kita baru melihat hal-hal yang sifatnya permukaan. Nah, setelah memahami ini nanti mudah-mudahan semakin tebal tuh dokumen HIRA-DC-nya. Ya, ternyata satu hazard aja itu punya banyak risiko, satu risiko bisa punya banyak variasi. Bagaimana kalau hazardnya banyak? Bagaimana kalau konteks situasinya banyak? Waduh, luar biasa itu dokumen HIRA-DC-nya tebal sekali. Nah, saya kadang-kadang kalau evaluasi ke perusahaan-perusahaan, lihat dokumen HIRA-DC cuma 3 lembar, udah yakin lah. Perusahaan sekompleks ini, dokumen HIRA-DC-nya cuma 3 lembar. Ya, ini mah cuma kegiatan-kegiatan yang di permukaan doang ini. Nggak nyampe ke dalam-dalamnya. Makanya nggak kelar-kelar itu masalah K3. Karena tidak sampai ke dalam-dalamnya kita selamat. Oke. Mudah-mudahan terinspirasi ya. Nah, terakhir dari saya adalah apa bedanya safety risk dan health risk. Nah, kembali ke konsep sederhananya, probability dan konsekuensi. Nah, di sini ada low, high, low, high. Ini Anda bisa temukan di ISO 31000 yang edisi yang lama, 2009 ya. Kalau yang 2018 kayaknya nggak ada deh. Lupa saya ya. Nah, jadi yang namanya katastrof dan problem. Nah, problem itu artinya health ya, masalah health. Kalau katastrof itu artinya bicara safety, ya kan? Nah, jadi hal-hal yang sifatnya safety itu cenderung adalah konsekuensinya tinggi meskipun probability-nya rendah. Contohnya seperti kebakaran tadi. Walaupun jarang kebakaran, tapi tetap kebakaran itu dianggap sebagai sesuatu yang berisiko tinggi. Karena kita membayangkan loss-nya, konsekuensinya. Sementara kalau health, itu lebih banyak bicaranya probability. Orang tiap hari kontak dengan hazard, tiap hari kena debu, tiap hari kena bahan kimia,
tapi karena kadarnya kecil, ya apalagi misalnya waktu kontaknya juga, exposure-nya juga, time expose-nya juga diatur sedemikian rupa dengan adanya polasi dan rotasi dan macam-macam, akibatnya efeknya itu nggak langsung ketahuan, kecil efeknya. Karena kalau bicara hazard pada level yang besar, itu namanya bukan lagi penyakit akibat kerja, bukan lagi masalah kesehatan, tapi namanya insiden. Jadi kalau Anda mendengar suara yang bising, lalu langsung pecah gendang telinganya, itu namanya bukan gangguan pendengaran, tapi namanya accident atau insiden. Sudah ke safety arahnya. Karena hazardnya besar. Oke? Ya, jadi hazard versus risk, udah kejawab lah ya. Udah kejawab lah. Dan yang di tengah-tengah tadi, Pak. Yang di tengah-tengah tadi, Pak, yang slide sebelumnya yang ini credible outcome. Ini range-nya. Range. Jadi kondisi probability dan konsekuensi itu biasanya berada di sini aja. Jadi ada yang nanti kecenderungannya lebih ke arah kesehatan, ada yang kecenderungannya lebih ke arah safety. Nah, ini kan dua titik ini untuk membedakan mana yang safety aspek, mana yang health aspek karakteristiknya. Nah, yang sisanya ya ada di antara itu. Kadang-kadang kita menemukan juga suatu risiko yang dia punya aspek kesehatan juga besar, safety-nya juga besar gitu. Iya, betul. Nah, gitu. Ini range-nya di situ lah tentang kombinasinya. Ya, barangkali itu yang bisa saya share dan berbagi kepada Anda semua, saudara sekalian. Kayaknya waktu juga cukup ya, Pas ya. Tapi sebelum saya akhiri, barangkali ada yang ingin menambahkan, punya pengalaman, atau bertanya juga silakan. Satu, apa namanya tadi kan hazard itu potential of loss, kemudian risk adalah probability of loss ya. Probability of loss ya. Potential to loss. Ya, sama probability to loss. Probability of loss. Nah, gitu aja bedanya. Probability of loss. Nah, kalau kita bicara memanage, umumnya memang kita bilang risk management. Tapi tadi kita bilang di awal, hazard juga harusnya bisa di-manage. Ya, betul. Tapi kan ini kadang-kadang kita abu-abu nih. Mana sih langkah-langkah yang kita lakukan ini memanage hazard atau memanage risk gitu. Karena yang lebih mirip-mirip. Pemahaman saya kalau ketika kita memanage risk, memanage hazard, itu sudah otomatis risk-nya juga memanage. Iya. Tapi ketika kita memanage risk, belum tentu memanage hazard. Iya. Ya, kayak gitu kan ya. Logikanya begitu. Jadi kalau betul. Jadi kalau misalkan contohnya kasusnya, ya kalau tadi memanage hazard sudah otomatis memanage risk, itu udah clear, jelas kaitannya. Tapi kalau risk yang belum tentu manage hazard, misalkan kalau kita bicara risiko kebakaran, kemudian hazardnya adalah electrical, gitu ya, sumber kebakarannya adalah di fasilitas electrical. Dengan menyiapkan fire protection di sana, katakanlah sprinkler, alarm dan satu setnya itu tidak bicara mengenai memanage hazard, tapi kita memanage dengan mengurangi konsekuensi atau severities gitu ya. Malah itu juga bukan memanage risk, itu malah itu memanage konsekuensi. Wah, nambah lagi nih. Iya. Makanya ada yang kan gini. Jadi ada yang hazard, risk, dan konsekuensi. Makanya ada emergency response. Kalau kita bicara alat pemadam, alat-alat untuk mengurangi impact, itu nggak akan menghilangkan kejadian. Ya, tapi itu tidak bagian dari risk. Enggak, bukan. Yang memanage risk itu artinya kita memanage probability-nya. Misalnya, dengan melakukan inspeksi rutin terhadap instalasi listrik kita. Itu namanya kita memanage risiko. Ya, tapi kalau kita menyiapkan alat-alat untuk menangani kalau kebakaran, itu namanya kita memanage impact, memanage konsekuensi. Ya, oke, Pak. Di dokumen HERA-DC kita biasanya atau di dokumen HERA-DC kita itu risk control-nya biasanya kita cantumin tuh mana yang mengurangin probability, mana yang mengurangin konsekuensi, semuanya risk control. Memangnya apa bisa mengurangi probability kebakaran? Tidak, Pak. Iya, nggak bisa. Kebakaran udah terjadi kok. Baru apanya berfungsi. Itu mengurangi efek loss-nya kan. Ya, makanya namanya emergency response. Ya, alat-alat tanggap darurat gitu. Kejadiannya nggak bisa kita cegah.
yang kita bisa cegah adalah kerugiannya. Nah, itu gempa, misalnya contoh yang paling ekstrim. Gempa kan nggak bisa dicegah kejadiannya. Kita hanya bisa bicara emergency response. Jadi kalau menghadapi gempa, nggak kepake itu ilmu risk management kita. Kita hanya bisa kepake emergency response and preparedness. Karena kita nggak bisa mengontrol gempa. Tapi kalau kebakaran di pabrik, kita bisa kontrol dengan memanage sumber-sumber yang berpotensi. Jadi probability-nya yang kita manage. Kalau dibiarkan saja instalasi terabaikan, nggak pernah dicek, berarti kita meningkatkan probability, kan? Gitu loh maksudnya. Nah, mudah-mudahan jadi jelas ya. Jadi ada yang hazard management, kemudian risk management, ada lagi konsekuensi management. Iya, gitu. Nah, bagusnya semuanya itu kita punya kan gitu. Iya. Karena belum tentu semua hazard itu sesuai dengan estimasi kita. Belum tentu risiko yang muncul itu sesuai dengan perkiraan kita. Makanya tetap emergency response. Walaupun APAR di tempat kerja itu nggak pernah kepake untuk madamin api, tetap dibeli. Kenyataannya gitu kan? Iya. Itulah. Makanya digunakan buat latihan aja. Bahkan di filosofinya kalau APAR itu, kalau bisa APAR nggak pernah dipakai untuk memadamkan api, hanya untuk latihan. Itu malah dianggap berhasil. Iya. Berarti kebakaran nggak pernah terjadi kan gitu kan? Iya. Oke. Izin bertanya Pak Hendra. Ya Pak, silakan. Pak Andri ya. Silakan Pak Andri. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ini menarik sekali nih Pak, kaitannya tentang manajemen hazard, risk, dan konsekuensi. Pak, pernah ada kajian kah terkait dengan cost benefit analysis Pak dari ketiga jenis manajemen ini Pak? Itu pertanyaan saya yang pertama. Terus yang kedua, Pak, saya tertarik dengan work system di slide sebelumnya Pak, yang di atas. Itu tadi kan Bapak menyampaikan bahwa untuk work system itu sebenarnya yang menjadi acuan utama adalah manusianya ya Pak ya, yang bisa menyebabkan suatu loss ataupun resiko. Saya kok melihatnya kayaknya posisi manusianya kalau di bagian hanya berinteraksi dengan alat mesin dan lingkungan, kayaknya kok nangkepnya kurang pas ya Pak ya. Mungkin seharusnya manusianya tuh posisinya di tengah, terus diapit oleh keempat aspek tersebut. Jadi manusianya itu merupakan suatu irisan utama, mesin, lingkungan, prosedur, paham saya, bahan dan materi. Baru terakumulasi gitu menjadi satu simpul gabungan tersebut. Mungkin itu Pak, mohon penjelasannya Pak. Jadi kalau begitu apakah grafiknya ini jadi kurang cocok gitu Pak? Oke. Baik, terima kasih Mas Andri. Wah, ini luar biasa ini. Anda jeli juga ya. Tapi saya mengambil ini bukan bikinan saya. Saya pun juga adopsi ya dari referensi. Jadi saya nggak berani rubah. Tapi walaupun gambarnya seperti ini, sebenarnya dia menjelaskan semuanya berinteraksi. Buktinya dari sini. Gitu. Ya, ini menunjukkan ada interaksi. Tapi kalau misalnya Anda punya penggambaran baru, mungkin itu jadi model yang baru ya, model baru lagi tuh pendekatannya, walaupun elemennya sama gitu. Jadi saya nggak mau rubah karena ini saya adopsi gitu, maksudnya saya mengutip dari referensi, digambarkan seperti itu, ya gambarnya, walaupun dia menjelaskannya bahwa manusia memang bisa berinteraksi ke semua pastinya, ya kan? Yang bisa dirubah-rubah kan, yang bisa merubah kan hanya manusia, yang lainnya menunggu dirubah. Maka manusia memegang peranan penting di situ, ya kan? Makanya semua itu ya tergantung manusianya sekarang. Makanya kalau kita bicara program K3 itu, yang pertama ya banyak referensi saya baca, training and kompetensi adalah the first program. Maksudnya apa? Semua sistem itu nggak akan berjalan kalau orangnya tidak kompeten, kan gitu. Bahkan yang bikin sistem pun juga harus orang yang kompeten juga, ya kan? Kalau misalnya, enggak Pak, sistem di sini dibuatkan oleh konsultan, tapi yang ngejalanin nggak kompeten, ya kacau juga. Kan gitu. Ya kan gitu. Oke ya. Itu terkait dengan gambar. Nah, terkait dengan pertanyaan Anda tadi, apakah ada studi cost benefit? Nah, ini menarik ya. Saya dari tahun 90-an itu, berapa ya? Akhirnya pas baru-baru lulus lah ya, itu saya kemana-mana baca buku lah. Karena waktu itu internet masih sangat terbatas.
Jadi buku-buku yang bahas K3 itu baca. Ada statement di situ bahwa sebenarnya banyak model untuk menganalisis cost benefit tadi. Cuman memang tidak di bidang K3 nggak banyak diangkat cost benefit ini sebagai kajian. Karena memang orang-orang di jurusan K3 umumnya kebanyakan IPA ya, bukan IPS. Sementara ekonomi itu kan banyakan di IPS. Tapi kalau Anda mau tahu, itu bisa dilihat penelitian-penelitian yang ada di Fakultas Ekonomi. Mereka bahas juga cost benefit itu dari sisi program gitu ya. Walaupun mungkin programnya itu mungkin nggak K3 ya, tapi program yang lain. Tapi sebenarnya itu bisa. Bahkan sekarang ini ada beberapa model untuk menganalisis perbedaan antara margin antara investasi dengan benefit yang diperoleh. Jangan sampai nanti K3 itu dianggap sebagai ngabis-ngabisin uang, apalagi dikasih label investasi gitu. Kalau perusahaan menganggap K3 investasi, dia dianggap sebagai perusahaan yang bagus gitu. Padahal sebenarnya membebankan gitu bagi mereka ya, karena nggak bisa kelihatan bahwa apa untungnya menjalankan K3 kan gitu. Walaupun sebenarnya itu bisa diperlihatkan, cuman jarang disampaikan. Misalnya berapa mana yang lebih mahal membiayai orang yang sakit daripada membiayai pembelian APD. Simple lah gitu misalnya. Itu kan udah kelihatan ya, apalagi dalam hal-hal yang lebih kompleks. Studinya memang nggak banyak, tapi ada itu studinya. Dan memang ada seorang pakar K3 namanya Joseph Ledoux. Mungkin Anda pernah dengar nama itu? Orang safety ya. Dia mengatakan salah satu challenge untuk meyakinkan manajemen itu adalah bagaimana kita orang K3 menunjukkan keuntungan yang bisa kita peroleh dengan investasi di bidang K3. Artinya apa? Itu pasti ada untungnya dalam jangka panjang, ya kan? Tapi kadang-kadang sulit untuk diperlihatkan gitu loh. Bapak investasi begini, Bapak nggak sadar selama ini nggak ada kecelakaan. Memangnya kalau satu kecelakaan berapa kerugiannya? Kalau bicara gunung es gitu misalnya ya, $1 sama dengan $50 kok, perbandingannya itu teori ya, teoritis gitu. Bahkan bisa lebih. Artinya dengan tidak adanya kejadian-kejadian yang merugikan, itu sebenarnya adalah benefit akibat kita menjalankan program. Nah, ada sekarang ini salah seorang mahasiswa di FKM yang mencoba menganalisis itu di salah satu perusahaan Pertamina kalau nggak salah. Dia mencoba menghitung cost benefit analisis investasi di bidang program K3. Saya karena nggak ahli ekonomi, jadi saya nggak mendalami itu. Ada namanya theta model, ada beta model, macam-macam kok. Itu sebenarnya penting buat kita orang K3 untuk selling ya, selling kepada manajemen. Bapak kalau nggak investasi begini, Pak, akan terima rugi segini, kan gitu. Nah, sehingga akhirnya komitmen dia menjadi, oke deh, kalau gitu saya mau investasi. Oke, laksanakan segera program Anda. Saya nggak mau rugi segini. Nah, kan gitu kan. Cuman memang karena selama ini nggak banyak dibahas, kita lebih banyak berkecimpung dengan hazard and risk dan bagaimana mengelolanya, akhirnya aspek itu nggak terlalu tergali tuh, Mas Andri. Nah, mungkin Anda nanti bikin tesis, galilah ya. Coba deh tuh, hitung tuh. Cost benefit-nya. Perbandingan. Karena itu perlu data-data yang time series kan, nggak bisa 1 tahun, 2 tahun, mungkin beberapa tahun. Sehingga kelihatan investasi itu menunjukkan keuntungan. Dan keuntungan itu mungkin tidak uang, tapi keuntungan dengan meningkatnya produksi, berkurangnya loss, meningkatnya nama baik perusahaan, naiknya saham, dan segala macam. Itu juga mungkin impact dari investasi di bidang K3 kan. Nah, saya nggak menguasai bidang itu, tapi ngerti dikit-dikit aja. Ya, mungkin gitulah, Mas Andri. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan informasi. Ya, baik, saudara sekalian. Ya, sama-sama. Ini udah pukul 3 rasanya, takutnya nanti ada kuliah lagi. Iya, kita udah betul, Pak. ada ya? Ya, ada, mungkin, Pak. Ya, aspek. Baik, saya rasa hari ini cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Materinya juga sudah saya upload di Emas, tinggal diambil saja. Terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada hal-hal yang kurang pas, kurang pantas. Ini hanya sebagai bahan diskusi untuk lebih memantapkan kita dalam memahami khususnya topik hari ini, hazard, risk, yang di tengah-tengahnya ada exposure tadi ya.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak Hendra. Sore, Pak. sama-sama yuk. Oh, Terima kasih, Putra. Yuk. Sama. Tuh, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih banyak. Saya tutup ya kelasnya ya. Baik Pak, terima kasih.